Bab 201. Para Perwira. Han Men, seberapa kuatkah para perwira ini? Tanya Lin Feng. Dia ingin memahami potensi pasukan. Cara terbaik untuk mengetahuinya adalah dengan memahami seberapa kuat para perwira tersebut. Para prajurit biasa semuanya berada di lapisan Qi. Para penjaga berada di puncak lapisan Qi. Sersan diharuskan telah menembus lapisan Ling Qi. Bahkan lebih ketat lagi untuk para letnan yang diharuskan telah menembus setidaknya lapisan Ling Qi ketiga. Bintara harus telah menembus lapisan Ling Qi ke-6 dan sejauh menyangkut 3 perwira, satu berada di lapisan Ling Qi ke-8 dan 2 lainnya di lapisan Ling Qi ke-9. Satu langkah lagi dan mereka akan mencapai lapisan Xuan Qi. Mereka sangat kuat. Han Men menjelaskan hal-hal ini secara detail kepada Lin Feng. Kekuatan adalah hal terpenting di dunia kultivasi, terutama di dalam militer. Kekuatan dibutuhkan saat berbicara kepada prajurit, tidak mungkin hanya mengandalkan prestasi militer seseorang, kekuatan diperlukan untuk membuat bawahan mematuhi perintah. Bahkan di medan perang, tanpa kekuatan, sangat mudah untuk terbunuh. Menjadi inspiratif dan menakutkan adalah tantangan terbesar. Lin Feng, kakak, kita adalah pasukan Qi Xie. Meskipun jumlahnya tidak sebanyak bagian lain dari pasukan, kekuatan rata-rata mereka jauh lebih tinggi daripada prajurit lainnya. Selain itu, perwira pasukan Qi Xie berada di puncak lapisan Ling Qi ke-9. Konon dia akan segera menembus lapisan Xuan Qi. Sungguh hebat, tambahan Men. Lin Feng mengerti mengapa situasinya seperti itu. Pasukan Qi Xie adalah pasukan elit yang diciptakan oleh Liu Changlan sendiri. Mustahil bagi mereka untuk tidak menjadi unit terkuat di dalam pasukan. Baju zirah yang mereka kenakan berbeda dari baju zirah prajurit lainnya. Mereka semua mengenakan baju zirah hitam dan emas yang sangat meningkatkan pertahanan mereka. Selain itu, baju zirah tersebut memiliki kilau merah yang membuat para prajurit tampak sangat gagah. Itulah mengapa Han Men dan Po Jun mengenakan baju zirah tersebut. Baju zirah itu membuat mereka menakutkan orang lain. Sekilas pandang saja sudah cukup untuk menakut-nakuti orang, seolah-olah baju zirah itu mengandung Qi Xie yang cepat dan ganas. Kakak Lin Feng, kau bisa meminta jenderal untuk memberimu posisi letnan agar kita bisa bertempur bersama melawan musuh. Suara Han Men penuh antusiasme. Lin Feng datang untuk melawan musuh. Jika mereka bisa bertempur bersama berdampingan sebagai saudara, mereka pasti akan lebih bersemangat dan termotivasi. Lin Feng. Pada saat itu, 5 orang bergerak ke arah mereka. Orang yang memimpin adalah Liu Changlan. Ketika Han Men dan Po Jun melihat orang-orang ini, mereka berdiri tegak, sedikit membungkuk, dan memberi hormat militer. Jenderal, perwira. HM. Liu Changlan mengangguk sedikit dan berkata, Han Men, Po Jun, kalian berdua boleh pergi. Baik, jenderal, kata Han Men dan Po Jun sambil menatap Lin Feng dengan senyum misterius di wajah mereka. Segera setelah itu, mereka pergi. Lin Feng, masuklah, mereka bersamaku, kata Liu Changlan. Segera setelah itu, dia dan keempat orang itu memasuki tenda. Lin Feng mengikuti mereka dari dekat. Di dalam tenda, Liu Changlan dan keempat orang lainnya duduk di tempat yang berbeda dan menatap Lin Feng yang sedang berdiri. Lin Feng juga balas menatap mereka. Lin Feng memandang 2 orang di sisi Liu Changlan. Yang satu mengenakan baju zirah hitam dan emas, dan yang lainnya mengenakan baju zirah emas. 2 orang lainnya mengenakan baju zirah perak. Selain itu, ekspresi orang-orang ini semuanya tampak tajam dan agung. Mereka duduk dengan tenang di sana, tetapi Lin Feng memiliki kesan bahwa Qi pasukan Qi Xie memenuhi suasana. Lin Feng, ini perwira pasukan Qi Xie, Jiu Qi Xie. Ini perwira tengah, Ren King Kuang. Ini perwira kiri, Feng Yuhan, dan ini perwira kanan, Lei King Tian. Liu Changlan memperkenalkan orang-orang ini kepada Lin Feng. Jiu Qi Xie, perwira pasukan Qi Xie, mengenakan baju zirah Qi Xie. Ren King Kuang mengenakan baju zirah emas. Perwira kiri dan kanan, Feng Yuhan dan Lei King Tian mengenakan baju zirah perak. Liu Changlan telah menunjuk orang-orang ini untuk memimpin sebagian besar pasukan, total 300.000 pasukan. Kekuasaan dan pengaruh mereka mencapai langit. Lin Feng sedikit membungkuk di hadapan orang-orang ini, tetapi ia dipenuhi pertanyaan. Ia tidak tahu mengapa Paman Liu memperkenalkannya kepada semua orang ini.
Liu Changlan pergi berjalan-jalan dan kembali dengan keempat orang ini. Ini jelas disengaja dan sama sekali bukan kebetulan. Ini Lin Feng yang kuceritakan. Dia yang telah menaklukkan hati Fei Fei, calon menantuku, kata Liu Changlan kepada keempat perwira itu sambil tersenyum. Lin Feng terdiam. Liu Changlan secara mengejutkan secara resmi menyatakan bahwa Liu Fei dan Lin Feng memiliki hubungan dekat dan bahwa dia akan menjadi menantunya. Meskipun Lin Feng tahu bahwa Liu Changlan berusaha menjodohkan Liu Fei dan Lin Feng, namun mereka hanyalah teman. Tidak ada hubungan intim di antara mereka. Kata-kata Liu Changlan membuat Lin Feng sangat terkejut, tetapi karena ia berbicara seperti itu, Lin Feng tidak bisa membantahnya. Ia tidak punya pilihan selain mengangguk dan membenarkan. Aku penasaran ingin melihat pria, seperti apa yang disukai Liu Fei. Perwira Lei Qingtian yang berada di sebelah kanan berdiri dan melangkah beberapa langkah ke arah Lin Feng, dan tiba-tiba, sejumlah besar ki bergerak langsung menuju Lin Feng. Energi itu berbau seperti darah dan kematian. Saat itu, Lin Feng merasa bahwa orang di depannya bukanlah manusia, melainkan mesin pembunuh iblis. Tangannya berlumuran darah korban-korbannya dalam jumlah yang tak terhitung. Sungguh mengerikan. Lin Feng tetap tak bergerak. Ki gila itu mampu memengaruhi tekad seseorang. Ki yang mengerikan itu sangat menekan. Lin Feng tak berani membayangkan berapa banyak nyawa yang telah ia renggut untuk menjadi seorang perwira. Ki seperti itu sungguh mengerikan. Hah? Lei Qingtian tampak tertarik ketika melihat Lin Feng tetap tenang. Segera setelah itu, dia melangkah lebih dekat ke Lin Feng. Dia sekarang berjarak sekitar 1 meter dari Lin Feng, dan matanya, yang haus darah menatap Lin Feng. Dia tampak seperti iblis. Ekspresi wajah Lin Feng masih sama. Dia dengan tenang menatap kedua mata itu. Dengan tekadnya, hal-hal eksternal sulit memengaruhi atau menakut-nakuti Lin Feng. Tiba-tiba dari tubuh Lin Feng, muncul energi pertempuran yang padat dan pekat. Energi itu tidak semenakutkan ki milik perwira itu, tetapi sangat dingin dan berbau seperti kematian. Sekalipun tidak sekuat ki dahsyat yang dihadapinya, itu tetap merupakan langkah berani dari Lin Feng. Boom! Lin Feng melangkah maju. Anehnya, ia tidak mundur, melainkan maju. Setelah langkah itu, hanya 2 langkah yang memisahkan Lin Feng dan Lei Qingtian. Mereka berdua tampak garang dan bertekad. Ki dan energi pertempuran yang membara bertabrakan di udara. Rambut panjang Lin Feng berkibar tertiup angin yang dihasilkan oleh gelombang kejut. Seluruh adegan itu hanya berlangsung sekitar 10 detik. Ki Lei Qingtian kemudian perlahan menghilang. Ia tersenyum tipis di sudut mulutnya. Lumayan. Kau tidak hanya tidak menjauh dariku, tapi malah mendekat. Aku suka itu, kata Lei Qingtian sambil tersenyum lebar. Dia menepuk bahu Lin Feng yang membuat tubuhnya bergetar. Dia sangat kuat. Tidak heran Fei Fei menyukainya. Untuk seseorang seusianya, memiliki kekuatan yang melebihi lapisan Ling Qi kelima sungguh luar biasa, kata perwira sebelah kiri Feng Yuhan sambil mengangguk dan tersenyum. Suasana di dalam tenda sudah tidak serius dan hikmat lagi. Kalau saya tidak salah, dia sudah menembus lapisan Ling Qi ke-6 kan? Kata perwira menengah Ren King Kuang sambil tersenyum. Lin Feng sedikit mengangguk dan berkata, "Petugas Ren, Anda benar. Kau bahkan belum berumur 18 tahun. Mencapai tingkat kultivasi seperti itu sungguh mengesankan. Mereka yang membantu kita di sini jauh lebih lemah. Kau memiliki kemungkinan tak terbatas dengan bakatmu. Sayang sekali kau tidak akan tinggal lama di antara pasukan ini." Suara Ren King Kuang dipenuhi penyesalan. Kultivator muda berbakat tidak tinggal di dalam militer. Yang mereka cari hanyalah pencerahan di jalan kultivasi. Bahkan ketika mereka bertempur di pihak militer, itu hanya untuk mendapatkan pengalaman praktis dan menjadi lebih kuat. Situasi di mana hidup dan mati dipertaruhkan membantu mereka menjadi lebih kuat. Kultivator seperti itu akan meninggalkan militer setelah menyelesaikan pelatihan mereka. Orang seperti Liu Changlan sangat langka. Karena jabatannya sebagai jenderal, ia memiliki banyak beban dan kewajiban. Ia memiliki bakat luar biasa, dan terus menjadi lebih kuat meskipun dibebani oleh beban-beban tersebut. Menjadi seorang jenderal bukanlah pelatihan kultivasi biasa, dia harus memotivasi hati para perwira dan pasukan. Bakat alami Lin Feng jauh lebih menakutkan daripada bakat Liu Changlan. Jelas sekali dia tidak akan tetap berada di dalam militer. Dari keempat petugas itu, hanya Jiu Qi Xie yang tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ia tampak serius dan penuh hormat.
Ekspresi wajahnya seolah membeku selama 1000 tahun. Baiklah, kalian bisa kembali ke posisi masing-masing. Qi Xie, kau bisa tetap di sini, kata Liu Chang dengan acuh tak acuh. Ketiga perwira itu mengangguk dan meninggalkan tenda. Lin Feng, teriak Jiu Qi Xie, yang selama ini diam. Hah? Lin Feng mengangkat kepalanya dan menatap Jiu Qi Xie, menduga bahwa pria itu ingin mengatakan sesuatu kepadanya. Lin Feng, di pasukan Qi Xie, selain aku sebagai perwira, ada 3 bintara, 30 letnan, 300 sersan, dan 3.000 pengawal. Totalnya, ada 28.521 udah lapis baja Qi Xie. Semua pasukan kita adalah pejuang elit. Strategi kita adalah bertarung 1 lawan 10. Meskipun kita memiliki pasukan yang lebih sedikit daripada faksi lain, jika kita menyerang, kita akan menang, kata Jiu Qi Xie dengan nada tenang dan serius. Kata-katanya sangat menyentuh. Selain itu, ia secara mengejutkan mengingat dengan sempurna jumlah pasti kuda Qi Xie yang mereka miliki. Sungguh luar biasa bahwa ia mengetahui jumlah pastinya, karena selama pertempuran, mereka bisa mati kapan saja, sehingga sulit untuk membuat statistik yang akurat. Orang biasanya hanya memiliki gambaran umum. Lin Feng, maukah kau mengingat ini? Tanya Jiu Qi Xie, yang membuat Lin Feng terkejut. Mengapa Jiu Qi Xie ingin Lin Feng mengingatnya? Namun Lin Feng tetap mengangguk dan berkata, baiklah. Kalau begitu, itu bagus. Lin Feng, setiap anggota pasukan Qi Xie adalah prajurit elit. Setelah setiap pertempuran, ingatlah berapa banyak yang telah kita kehilangan. Dengan begitu, aku akan tahu berapa banyak saudara kita yang telah gugur. Setiap kematian akan semakin membuatku sedih. Sehingga lain kali, aku akan melakukan yang terbaik dan mengerahkan segala upaya untuk mengurangi jumlah saudara-saudaraku yang harus mati. Jiu Qi Xie berbicara dari lubuk hatinya. Lin Feng sangat menghormatinya. Jiu Qi Xie, tak diragukan lagi, adalah seorang perwira luar biasa yang seperti saudara bagi pasukannya. Itulah sebabnya dia mengingat mereka semua. Bab 202. Para Pengawal Hitam. Pagi-pagi sekali, di tengah kabut putih, suara trompet memenuhi udara dan semua orang di lokasi militer dapat mendengarnya. Di dalam salah satu tenda, ada Lin Feng yang mengenakan baju zirah merah yang warnanya seperti darah segar. Dia mengangkat kepalanya dan memandang ke cakrawala. Dia berkata pada dirinya sendiri, mereka akhirnya tiba. Di tengah malam, dia menerima informasi bahwa pasukan negara Moyu sudah berada 50 km jauhnya, tetapi mereka tidak menyerang. Mereka hanya mendirikan perkemahan. Pasukan negara Sueyu tidak boleh mengabaikan keselamatan dan mereka menempatkan penjaga untuk berpatroli dan mengawasi setiap tindakan yang dilakukan oleh pasukan dari negara Moyu. Bunyi terompet itu diikuti oleh suara genderang perang, mungkin menandakan dimulainya perang. Suara itu tak henti-hentinya terdengar, tetapi tidak ada sedikit pun kekacauan di dalam kamp. Sebaliknya, semua orang sangat terorganisir. Pertempuran bisa dimulai kapan saja, tetapi mustahil bagi pasukan untuk panik karena hal itu. Beberapa siluet muncul, dan semuanya mengenakan baju zirah merah di tenda Lin Feng. Wajah mereka tertutup helm, tetapi ekspresi mereka tajam saat menatap Lin Feng. Ikuti aku, kata Lin Feng acuh tak acuh. Segera setelah itu, dia meninggalkan tenda dan melompat ke atas kuda naga mudanya. Yang lain juga dengan tenang melompat ke atas kuda lapis baja Qi Xie mereka dan mengikutinya. Pasukan Qi Xie lainnya memandang Lin Feng dan orang-orang yang mengikutinya. Ada sekitar 40 orang. Zirah mereka berwarna merah darah yang lebih pekat daripada zirah prajurit lainnya, sampai-sampai menyilaukan mata. Terlihat seperti sinar matahari pagi yang menyinari genangan darah. 40 orang pun tidak cukup untuk membentuk satu regu lengkap dalam pasukan. Di militer, sersan mengendalikan 100 orang. Lin Feng dan yang lainnya berpacu melewati mereka dengan kecepatan penuh. Tak lama kemudian, mereka tiba di tempat di mana kedua faksi militer saling berhadapan. Di hadapan Lin Feng, terbentang lautan hitam luas berisi pasukan yang melepaskan ki mematikan. Mereka adalah tentara dari negara Moyu. Sebelumnya, Lin Feng belum pernah melihat medan perang kecuali di televisi dalam kehidupan sebelumnya. Ketika dia melihatnya, perasaan yang kuat menyerbu hatinya. Di tengah semua pasukan ini, satu orang bagaikan sebutir pasir. Ratusan ribu orang ini, jika mereka semua menggunakan busur, mereka dapat membunuh satu lawan dalam sekejap, bahkan jika mereka telah menembus lapisan Xuan Qi. Di medan perang,
Kultivator yang sangat kuat sangat langka, sehingga mengandalkan kekuatan pribadi terlalu sulit. Itulah sebabnya Liu Changlan, di masa lalu, memenggal kepala pemimpin pasukan musuh yang memberi perintah. Di antara pasukan negara Sui Yu, pasukan kiri, kanan, dan tengah berada dalam formasi sempurna, tetapi pasukan Qi Xie tersebar di seluruh pasukan. Mengenai pasukan kota kekaisaran yang mengikuti Duan Tianlang, mereka berada dalam formasi bahu-membahu dengan pasukan di tengah. Liu Changlan, Jiu Qixie, dan Ren Qingquang berada di barisan paling depan pasukan. Saudara Liu, musuh sedang datang dan mereka tampak sangat kuat. Sepertinya mereka memiliki lebih dari 500.000 pasukan. Bagaimana kita bisa menghadapi mereka? Tanya Duan Tianlang acuh tak acuh sambil memacu kudanya menuju Liu Changlan. Duan Tianlang, apakah menurutmu Pangeran Moyu akan langsung menyerang kita? Tanya Liu Changlan sambil menoleh dan menatap Duan Tianlang. Suaranya terdengar dingin dan acuh tak acuh. Saat dua pasukan saling berhadapan, bahkan jika salah satu pasukan unggul dalam jumlah, mustahil bagi mereka untuk melancarkan serangan langsung. Perang adalah tentang pertukaran nyawa, bahkan jika mereka menang, hasilnya akan tragis. Mengingat reputasi Moyu, mustahil bagi mereka untuk melancarkan serangan seperti itu. Saudara Liu, kau selalu memahami musuh dengan baik sebelum perang dimulai. Aku kagum akan hal itu, kata Duan Tianlang sambil tersenyum acuh tak acuh. Hanya saja, ada banyak sekali kemungkinan. Bagaimana dengan putri? Dia berada di antara pasukan saat ini. Jika sesuatu terjadi padanya, siapa yang akan bertanggung jawab? Kurasa kau harus menemukan solusi untuk menang secepat mungkin. Putri datang bersamamu, jadi sudah menjadi tugasmu untuk memastikan keamanannya, kata Liu Changlan sambil tersenyum dingin. Pasukan akan terlibat dalam pertempuran jarak dekat dari pagi hingga malam, dan Tianlang meminta Liu Changlan untuk mencari solusi agar menang secepat mungkin. Dia tidak hanya memikul tanggung jawab atas pertempuran, tetapi juga memikul tanggung jawab atas keamanan putri. Itu konyol. Saudaraku, bagaimana kau bisa bicara seperti itu? Wilayah ini milikmu, aku adalah tamu. Karena itu, keselamatan putri ada di tanganmu. Jelas, jika kau tidak peduli tentang itu, kau seharusnya ingat bahwa kau telah mengambil pengawal pribadi putri, kata Duan Tianlang dingin sambil menatap Lin Feng. Duan Tianlang, kau sedang menghadapi pasukan musuh dan yang mengejutkan, kau masih ingin mengobrol membosankan dan menolak untuk memikul tanggung jawabmu sendiri, kata Lin Feng sambil memacu kudanya. Di balik baju zirahnya, ekspresi wajahnya sangat tajam, lalu ia berkata, jika sesuatu terjadi pada putri, aku akan mati, tetapi mungkinkah kau melupakan tanggung jawabmu sendiri? Setelah selesai berbicara, Lin Feng tidak menunggu Duan Tianlang menjawab, dan segera memacu kudanya, berlari kencang menuju Duan Xinye. Pada saat itu, Duan Xinye juga mengenakan baju zirah, tetapi mata indahnya tidak tertutup oleh helmnya. Agar bisa melihat, terdapat celah untuk matanya. Di belakang Lin Feng, terdapat sekelompok orang yang mengenakan baju zirah merah terang. Wajah mereka tertutup sepenuhnya kecuali mata mereka yang tampak sangat tajam dan kejam. Apa yang kau lakukan di sini? Tanya Yu Tianchen yang sedang melindungi Duan Xin, ya di sisi lainnya. Saat melihat Lin Feng, dia tampak waspada dan dingin. Itu bukan urusanmu, jawab Lin Feng dingin. Kemudian dia menyerahkan sebuah helm kepada Duan Xinye dan berkata, Putri, helm itu akan melindungi wajahmu. Lebih baik kau memakainya. Baiklah, terima kasih, kata Duan Xinye sambil memasangkannya di kepalanya. Jika terjadi serangan mendadak, helm itu akan jauh lebih aman baginya. Lin Feng, kau adalah pengawal pribadiku, tetap di sini dan lindungi aku, kata Duan Xinye dengan senyum manis di wajahnya. Jika terjadi bahaya, wajahnya akan terlindungi. Saat itu, ia mengenakan helm sehingga hanya matanya yang indah yang terlihat. Di atas punggung kudanya, ia tampak anggun dan gagah. Lin Feng terkejut dan langsung mengangguk. Baiklah. Yu Tianchen menatap Lin Feng dengan dingin, tetapi Lin Feng mengabaikannya dan menatap kejauhan yang tak terbatas. Tiba-tiba, pasukan musuh muncul. Banyak orang menunggang kuda di dalam pasukan musuh. Kepulan debu memenuhi udara. Mereka berada sekitar 1 kilometer dari pasukan Sui Yu ketika mereka berhenti. Kami adalah pengawal hitam negara Moyu. 36 orang, siapa yang berani melawan kami? Kata sebuah suara keras dan dalam. Pengawal hitam negara Moyu, seperti pasukan Qi Xie di Sui Yu. Mereka adalah prajurit elit. Jiu Qixie tampak tenang saat melihat mereka dan berkata dengan nada acuh tak acuh, jangan berkelahi.
Pasukan Qi Xie tampak tanpa ekspresi. Mereka tidak memiliki perasaan khusus. Perintah bagaikan gunung. Mereka hanya mematuhi perintah dan tidak pernah terpengaruh oleh perasaan pribadi mereka. "Jangan bertarung?" tanya Duan Tianlang sambil tersenyum dingin. Ia mengangkat kepalanya dan berkata dengan angkuh. "Pasukan Qi Xie adalah pasukan elit negara Sueyu dan hari ini kita sedang berperang. Sungguh mengejutkan kau mengatakan kita tidak bertarung. Mengapa kau merusak suasana hati pasukan? Apa tujuanmu?" "Duan Tianlang, jika kau ingin bertarung, kirimkan saja pasukanmu sendiri," jawab Jiu Qi Xie dingin sambil melirik Duan Tianlang. Para pengawal hitam itu semuanya luar biasa. Tak seorang pun lemah. Qi yang kuat terpancar dari tubuh mereka. Tak heran jika mereka adalah pasukan elit. Jadi begitulah pasukan Qi Xie. Sungguh sekelompok bajingan. "Meskipun aku tidak berbakat, aku juga tidak akan mundur," teriak Duan Tianlang dengan suara sangat keras sehingga semua orang bisa mendengarnya. Dalam sekejap, Duan Tianlang menggerakkan semua pasukannya ke depan. Setiap hari, ia semakin kecewa dengan pasukan Qi Xie. Pertama, mereka tidak membuka gerbang kota untuknya dan pada saat itu mereka tidak berani bertarung. Liu Changlan tidak pantas mendapatkan julukan panah ilahi. Di antara para siswa Akademi Surgawi, siapa yang bersedia bertarung? Aku bisa mengirimkan 35 pasukan elit dan membiarkan kalian memimpin pertempuran, kata Duan Tianlang sambil memacu kudanya menuju para siswa Akademi Surgawi. Tentu saja, jika tidak ada di antara kalian yang ingin bertarung, aku akan mengirimkan seseorang dari halaman suci Sueyu. "Aku ingin bertarung," kata seseorang di antara orang-orang di Akademi Surgawi saat itu. Seorang pemuda keluar, dan energi terpancar dari tubuhnya. "Baiklah, murid-murid dari halaman suci Sueyu dan Akademi Surgawi semuanya adalah murid-murid unggul di negara Sueyu. 35 murid elit, keluarlah dan bertarunglah bersama pemuda itu. Tunjukkan kepada mereka betapa agung dan bergengsinya negara kita," kata Duan Tianlang dengan gagah berani. "Seberapa kuatkah para penjaga hitam ini?" tanya Lin Feng dengan pertanyaan yang halus. 36 orang, yang terlemah berada di lapisan Ling Qi ketiga, 10 orang di lapisan Ling Qi keempat, 6 orang di lapisan Ling Qi kelima, 2 orang di lapisan keenam, dan 1 orang di lapisan ketujuh, kata Badao dengan suara rendah. Lin Feng tercengang. Para penjaga hitam ini kuat. Yang terlemah berada di lapisan Ling Qi ketiga. Mereka sangat kuat. Yang mengejutkan, bahkan ada 1 orang di lapisan Ling Qi ketujuh yang sendirian mampu mengalahkan 100 pasukan Qi Xie. Jiu Qi Xie memilih untuk tidak bertarung, dia jelas punya alasan yang bagus. Negara Moyu telah mengirimkan langsung formasi elit tentara seperti itu, ini adalah taktik perang. Pada saat itu, ke-36 orang tersebut sudah pergi, Lin Feng melihat Qi yang dilepaskan oleh para siswa Akademi Surgawi dan berkata, "Kalian tidak bisa ikut bertarung, kalian semua akan mati." "Hah?" kata seorang pemuda sambil mengerutkan kening dan menatap Lin Feng. Kemudian dia langsung menjawab, "Lin Feng, kau dan aku sama-sama siswa militer, kukira kau bersemangat sepertiku. Aku tidak menyangka kau akan menjadi pengecut." Setelah selesai berbicara, pemuda itu segera memacu kudanya menuju para penjaga berbaju hitam. Ketika para penjaga hitam itu melihat orang-orang Sueyu tiba, mereka memegang tombak mereka dengan erat. Ketika para kultivator Sueyu tiba di depan mereka melepaskan Qi yang kuat dan mereka semua melemparkan tombak mereka yang terbang di udara dengan kecepatan luar biasa. Pada saat itu, kuda-kuda berlarian dan meringkik dengan kacau. Tombak-tombak itu telah mencapai tujuannya. Jantung dari 36 kultivator Sueyu. 36 kultivator Sueyu yang kuat dan terkenal baru saja menemui kematian yang mengerikan. 1 tombak saja sudah cukup. Lin Feng tampak tanpa ekspresi. Dia sudah memperingatkan mereka, tetapi mereka tidak mendengarkannya. Apa lagi yang bisa dia lakukan? 36 pengawal hitam mengambil kembali tombak mereka, kembali ke formasi, dan berteriak. Para pengawal hitam mengundang pasukan Sueyu Qi Xie untuk datang dan bertempur. Bab 203. Unit Pedang Surgawi. Pasukan Sueyu menatap barisan pengawal hitam itu dalam diam. Mereka tercengang. Ke-36 pengawal hitam ini sangat kuat. Para pengawal hitam dan tombak mereka ini penuh kebanggaan dan meremehkan pasukan Sueyu. Mereka bisa membunuh orang hanya dengan melempar senjata mereka. Ketika mendengar ajakan para pengawal hitam, pasukan Sueyu tetap diam. "Kematian yang mulia,
mereka pantas dihormati. Tidak semua siswa Akademi Surgawi adalah pengecut yang tidak berani bertarung, kata Duan Tianlang dengan suara rendah. Kemudian, dengan nada penuh semangat, dia berkata, di antara para jenius Akademi Surgawi, siapa yang bersedia pergi dan membalaskan dendam teman-temanmu? Para pengecut yang tak berani bertarung. Lin Feng jelas mengerti siapa yang dimaksud Duan Tianlang. Semua orang pun mengerti. Seperti yang kau katakan, kita terikat oleh kebencian yang sama terhadap musuh. Halaman suci Sue Yu dan Akademi Surgawi berjuang sebagai saudara. Kudengar putramu, Duan Han, adalah seorang jenius yang luar biasa. Dia juga datang ke medan perang untuk mendapatkan pengalaman praktis. Aku ingin mengundang Duan Han untuk mengembalikan prestis negara kita, karena negara kita baru saja dipermalukan, kata Lin Feng. Biarkan Duan Han pergi dan menyelesaikan tugas kepahlawanannya, kata seseorang di belakang Lin Feng dengan sangat lantang. Biarkan Duan Han pergi dan menjadi pahlawan, teriak seseorang di tengah pasukan Qi Xie. Suara-suara itu memekakkan telinga Duan Han. Duan Han dan ayahnya menatap Lin Feng. Betapa kejam dan liciknya mereka. Mereka hampir melupakan niat jahat dan keji mereka semula. Baru saja kau berkata bahwa mati di medan perang adalah kematian yang mulia dan patut dihormati. Duan Han bukanlah seorang pengecut, dia sangat kuat. Dia tidak akan takut dan menolak bertarung. Apapun hasil pertempurannya, itu tidak masalah, karena itu mulia dan patut dihormati. Karena itu, aku ingin mengajak Duan Han untuk berjuang demi negaranya, kata Lin Feng dengan tegas. Biarkan Duan Han pergi dan bertarung, kata suara lain dengan sangat keras. Duan Tianlang menatap Lin Feng dengan tajam dan dingin. Bajingan itu menempatkannya dalam situasi yang tidak bisa ia atasi sendiri. Jika aku ingin bertarung, aku bisa memutuskan sendiri, apa gunanya memberi tekanan begitu besar pada orang lain? Teriak Duan Han kepada Lin Feng dengan cukup keras, sehingga semua orang bisa mendengarnya dengan jelas. Diam. Ketika Duan Han selesai berbicara, Lin Feng berteriak lebih keras lagi, kau dan ayahmu benar-benar tidak tahu malu. Aku memaksa kalian untuk pergi bertarung? Kalian bahkan tidak berani bertarung. Sejak awal, kalian hanya mengirim murid-murid Akademi Surgawi untuk bertarung karena kalian ingin mereka semua mati. Lin Feng secara mengejutkan menyerang Duan Tianlang dan putranya di hadapan seluruh pasukan. Semua orang tercengang, tetapi para siswa Akademi Surgawi, yang awalnya tidak bereaksi, menyipitkan mata. Mereka menyadari betapa jahat dan liciknya Duan Tianlang. Lin Feng, tahukah kau dengan siapa kau berbicara? Kata Duan Tianlang dengan nada sangat jahat. Dia adalah panglima tertinggi seluruh pasukan dan Lin Feng secara mengejutkan berani mempermalukannya. Aku tidak berada di bawah wewenang panglima tertinggi, kata Lin Feng dingin. Duan Tianlang hendak berbicara, tetapi tiba-tiba sebuah suara dingin terdengar. Duan Tianlang, aku mengizinkanmu memasuki kota agar kau membantu kami melawan musuh, bukan agar kau membuat masalah di sini dan bertindak kekanak-kanakan. Jelas itu Liu Changlan. Segera setelah itu, dia menatap Lin Feng dan berkata, kau membantah panglima tertinggi Duan Tianlang dan itu adalah sebuah pelanggaran. Pergilah berperang dan tebus kejahatanmu dengan prestasi militer. Baik, Jenderal. Lin Feng mengangguk dengan hikmat dan hormat. Segera setelah itu, dia melihat ke depan dan mulai memacu kudanya dengan kecepatan penuh. Dia diikuti oleh lebih dari 30 prajurit yang mengenakan baju zirah merah darah. Kepulan debu membubung di sekitar mereka. Ketika para penjaga hitam melihat Lin Feng dan yang lainnya mendekat, mereka melemparkan tombak mereka dengan kecepatan yang mengerikan, menghasilkan suara siulan saat menembus udara. Ki yang kuat muncul dari tombak mereka. Suara tombak yang menembus udara menyebar ke seluruh medan perang. Hancurkan! Seru Lin Feng saat itu. Segera setelah itu, semua petarung di sekelilingnya mengeluarkan senjata yang memancarkan cahaya cemerlang dan menebas tombak-tombak itu. PSSHHH! PSHHH! Kerumunan itu hanya melihat tombak-tombak yang bergerak menuju Lin Feng dan semua orang lainnya dengan kecepatan penuh telah patah dan beberapa di antaranya terbelah di udara. Apa yang sedang terjadi? Semua orang terkejut. Bagaimana mungkin? Meskipun Lin Feng dan para petarungnya lebih kuat dari lawan, tidak mungkin mereka bisa mematahkan tombak-tombak itu dengan mudah. Senjata yang sangat tajam. Kerumunan orang menatap senjata yang dipegang Lin Feng dan para petarung. Senjata-senjata itu sangat tajam. Ayo! Setelah Lin Feng mengucapkan kata itu, mereka berpacu menuju lawan dengan kecepatan penuh dan dalam sekejap mata,
darah berceceran tinggi ke udara, dan suara daging yang terpotong diikuti oleh ringkikan kuda memenuhi udara. Pedang Badao melesat di udara dan melepaskan energi pedang yang dahsyat. Kekuatannya yang berada di lapisan Ling Qi ke-6 berarti kematian bagi semua penjaga hitam. Pedang panjang Lin Feng berkilauan saat dia menyerang pemimpin pengawal hitam yang berada di lapisan Qi ke-7. Pedangnya berkilauan dan langsung menembus atmosfer, melepaskan sejumlah besar energi mematikan. Dalam sekejap mata, setengah dari para penjaga hitam tewas dan banyak dari mereka terluka. Blokir. Pemimpin pengawal hitam itu memblokir pedang Lin Feng, sementara wajahnya pucat pasi. Sejak kapan ada kultivator sekuat itu yang direkrut ke dalam pasukan Qi Xie? Tak terkalahkan. Di tengah pertempuran, para pengawal hitam tiba-tiba mulai berbalik dan dengan panik memerintahkan kuda-kuda mereka untuk mundur. Seluruh pasukan Sue Yu tercengang. "Bunuh!" seru Lin Feng. Semua orang mengerti dengan jelas, mereka semua menyiapkan senjata mereka saat mengejar para penjaga hitam dan memberi mereka kematian yang berdarah dan kejam. Lin Feng dengan kuda naga mudanya dan yang lainnya dengan kuda lapis baja, Qi Xie mereka, terus mengejar para penjaga hitam yang tersisa yang masih berusaha melarikan diri. Pada saat itu, sesosok tubuh yang kuat dan tegap melompat dari kuda lapis baja Qi Xie miliknya, meraung keras, dan menghentakkan kakinya ke tanah. Sebuah kawah besar muncul di tanah di bawah para penjaga hitam, membuat mereka semua roboh ke dalam kawah tersebut, tidak dapat melarikan diri. Merusak. Pemimpin para pengawal hitam meraih tombak keduanya dan menusukkannya ke dinding kawah. Suara gemuruh keras memenuhi udara, tanah bergetar. Sebuah lubang muncul di dinding tempat tombak itu mendarat. Kepala pengawal hitam ingin melarikan diri melalui lubang itu. Tetap di situ. Seketika itu juga, sulur-sulur tanaman muncul dan melilit para penjaga berkulit hitam, mencekik tubuh mereka dan membuat mereka tidak dapat bergerak. Pedang tirani. Di udara muncul sebuah pedang ilusi yang langsung menebas ke bawah. Banyak penjaga hitam yang terkena serangannya. Dalam sekejap mata, hanya satu dari penjaga hitam yang tersisa, pemimpin mereka di lapisan Ling Qi ke-7. Sejak awal pertarungan, hanya waktu yang dibutuhkan untuk menarik napas dalam-dalam yang telah berlalu. "Arg!" teriak pemimpin pengawal hitam. Tombaknya tampak sangat kuat. Dia melompat dari kudanya, dan tubuhnya melayang ke udara. Lin Feng tampak tenang dan serius. Ia bahkan memberikan helmnya sendiri kepada Duan Xingye, jadi ia sendiri tidak mengenakan helm. Wajah tampannya terlihat jelas dan rambutnya yang panjang tertiup angin. Tubuhnya sedikit mendorong kudanya maju. Segera setelah itu, dia melompat ke udara. Pada saat itu, sejumlah besar energi pertempuran membara di sekeliling tubuhnya. Di langit, sebuah pedang hitam ilusi muncul, pedang yang mematikan namun ilahi. "Kau menyerang rekan-rekanku, itu adalah kejahatan, aku harus membunuhmu," kata Lin Feng dengan nada serius dan tenang. Tubuhnya masih melayang di udara. Dia menarik napas dalam-dalam, dan pedang hitamnya yang mematikan jatuh dari langit. PSS hahaha. Ilusi pedang hitam jatuh dari langit, dan membelah tubuh pemimpin pengawal hitam menjadi dua. Dia bahkan tidak sempat mengeluarkan jeritan mengerikan, dia hanya terbelah menjadi dua tanpa suara. Bum 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 bum. Serangan itu begitu dahsyat, sehingga jantung semua orang berdebar kencang di dada mereka. Sebuah pedang ilusi di udara, telah membelah pemimpin penjaga hitam menjadi dua. Betapa dahsyatnya. Lagi pula, orang yang melancarkan serangan itu, masih seorang pemuda. Pada saat itu, pemuda tampan itu melompat kembali ke atas kudanya, dan dengan tenang kembali ke pasukan. Seluruh pasukan memandanginya, dan berusaha keras untuk melihatnya lebih jelas. Mereka ingin melihat pemuda itu dengan lebih teliti. Wo-oh! Langit bergetar. Hati pasukan Qi Xie dipenuhi dengan semangat membara. Sudah lama sekali mereka tidak merasakan perasaan itu. Mereka tidak menyangka bahwa seorang pemuda seperti itu bisa membangkitkan perasaan seperti itu di hati mereka. Jiu Qi Xie tersenyum acuh tak acuh. Ia dengan tenang menatap Liu Changlan dan berkata, "Jenderal, aku melihat bayanganmu dalam dirinya." Liu Changlan menoleh dan membalas senyuman Jiu Qi Xie. "Sudah lama aku tidak melihatmu tersenyum," kata Liu Changlan lalu berbalik. Pasukan Mo Yu secara mengejutkan berbalik dan mundur. Mereka datang untuk meraih kekuasaan dan gengsi, tetapi harus mundur karena Lin Feng. "Aku tidak seberbakat dia,"
kata Liu Changlan pelan kepada Jiu Qixie, yang membuat Jiu Qixie bergidik. Segera setelah itu, dia tersenyum lagi. Semangat Lin Feng lebih kuat, dan dia juga memiliki bakat alami yang lebih tinggi. Lin Feng dengan tenang kembali ke sisi Duan Xinye sambil melepas helmnya. Jari-jarinya yang panjang dan halus menyingkirkan rambutnya dan menatap Lin Feng dengan senyum lebar di wajahnya. Lin Feng terpesona, senyumnya benar-benar memesona. Hanya Duan Tianlang dan putranya yang memiliki ekspresi muram di wajah mereka, terutama Duan Han. Dulu, dia pernah berpikir bahwa dirinya lebih hebat dari Lin Feng. Namun saat ini, dia lebih lemah dari Lin Feng dan jauh dari mampu menyamai tingkat kekuatannya. Lin Feng, kata Liu Changlan dengan suara nyaring. Jenderal, jawab Lin Feng. Sekarang kau berpangkat letnan. Kau sekarang bertanggung jawab atas unit Qixie-mu sendiri yang bernama Pedang Surgawi, dan kau berada langsung di bawah Jiu Qixie. Dengan prestasi militer membantai para pengawal hitam dan memaksa pasukan musuh mundur, Liu Changlan jelas memiliki cukup alasan untuk memberikan Lin Feng pangkat letnan. Lin Feng baru saja menunjukkan betapa hebatnya kekuatannya. Tidak akan ada yang keberatan. Lin Feng menerimanya dengan penuh rasa terima kasih. Bab 204, Pembunuh Bayaran. Lin Feng memacu kudanya ke arah Jiu Qixie dan berkata dengan nada hormat, "Petugas." Lin Feng, tendamu masih di tempat yang sama. Sekarang kau sudah menjadi letnan, jadi merasa nyamanlah di antara pasukan Qixie. Kau bisa melakukan apapun yang kau inginkan dengan para prajurit. Jika ada bahaya, kau bisa menanganinya sesukamu, tetapi aku ingin kedua orang ini kembali setelah kau selesai. Jika mereka pergi, aku akan kehilangan 2 letnan, kata Jiu Qixie sambil menunjuk Han Men dan Po Jun yang berada di belakang Lin Feng. Pak, apakah ini berarti kita bisa bergabung dengan unit pedang surgawi? Tanya Han Men sambil terlihat gembira. Jika dia bisa bekerja sama dengan Lin Feng, dia tidak akan peduli dengan status letnannya dan akan mengikuti perintah Lin Feng. Tidak, kembalilah ke unit kalian sekarang, kata Jiu Qixie. Han Men dan Po Jun tersenyum kecut dan berkata, "Baik, Pak." Setelah mengatakan itu, mereka tersenyum kecut sambil menatap Lin Feng dan segera kembali ke unit masing-masing. Lin Feng, kedua orang ini, aku masih membutuhkan mereka. Cepat atau lambat, mereka akan berada di bawah komandomu, kata Jiu Qixie dengan nada misterius. Segera setelah itu, dia menambahkan, kau bisa pergi sekarang. Baiklah, kata Lin Feng sambil sedikit mengangguk dan menyingkir. Lin Feng. Pada saat itu, sebuah suara yang jelas dan tegas terdengar. Lin Feng menoleh dan melihat Duan Xinye melambai ke arahnya. Kalian bisa menungguku di sini, kata Lin Feng kepada Badao dan yang lainnya. Segera setelah itu, dia menghampiri sang putri dan bertanya, ada masalah apa? Pasti ada masalah sehingga aku harus berbicara denganmu? Kau adalah pengawal pribadiku, kata Duan Xinye sambil tersenyum manis ke arah Lin Feng. Lin Feng tidak tahu harus menjawab bagaimana. Lin Feng, ikut aku ke tendaku. Qiu Chao akan membuatkan kita teh dan kita bisa mengobrol sebentar, kata Duan Xinye. Lin Feng tetap diam. Kau tidak mau? Kalau begitu, lupakan saja. Kau bisa pergi, kata Duan Xinye ketika melihat Lin Feng tetap diam. Ia tampak kecewa, namun berusaha tersenyum. Lin Feng memutar kudanya. Duan Xinye menggigit bibirnya, dan perasaan pahit menyelimuti hatinya. Biasanya, para pemuda selalu mengejarnya, tetapi dia selalu menolak mereka. Dia bahkan tidak melirik para pemuda tampan di kota. Namun, dia tertarik pada Lin Feng, pemuda yang sembrono dan tak terkendali itu. Dia mulai memiliki perasaan padanya. Dia akhirnya mengumpulkan keberanian untuk mengundangnya, dan dia menolaknya, seperti yang dia lakukan pada semua pemuda bangsawan sebelumnya. Kalian bisa kembali ke tenda tanpa aku, kata Lin Feng yang terdengar oleh Duan Xinye. Kemudian ia melihat Duan Xinye berbalik. Senyum manis dan lembut muncul di wajahnya. Kesedihannya berubah menjadi kebahagiaan. Awalnya, Lin Feng tidak menolak tawarannya, dia hanya memerintahkan pasukannya untuk kembali. Putri, kata Lin Feng sambil kembali ke Duan Xinye. Ayo pergi. Rambut Duan Xinye tertiup angin saat kuda berlari kencang. Pada saat itu, banyak orang mengikutinya. Lin Feng juga mengikuti di sampingnya, dan tidak menyadari bahwa beberapa orang menatap pasangan itu dengan tatapan jahat. Gerutu seseorang di dekat Liu Changlan. Liu Changlan tercengang.
Kemudian dia menatap orang yang marah itu dan berkata, Fei Fei, kau harus menangani hal-hal seperti ini dengan benar. Menangani apa dengan benar? Kata Liu Fei sambil menggertakkan giginya. Segera setelah itu, dia pergi. Dalam hatinya, dia diam-diam mengumpat Lin Feng. Dasar mesum. Jenderal, sepertinya Putri Duan Xinye tertarik pada Lin Feng. Dia akan menjadi saingan Fei Fei di masa depan, kata Jiu Qixie dengan suara rendah. Para pria yang lebih tua itu sedikit marah pada sang putri. Mereka memperhatikan bahwa Duan Xinye tidak memandang Lin Feng seperti dia memandang orang lain. Duan Xinye selalu tersenyum ramah kepada orang lain, tetapi ketika dia tersenyum kepada Lin Feng, senyumannya lebih dari sekadar ramah, melainkan lembut, manis, dan penuh kasih sayang. Kebangkitan cinta pertama, perasaan lembut seperti air. Para gadis tidak bisa menyembunyikan perasaan seperti itu. Semua orang bisa melihatnya dari ekspresi wajah mereka, seperti Liu Fei. Liu Changlan tersenyum kecut dan menggelengkan kepalanya. Kemudian, ia diam-diam menatap siluet yang pergi. Siluet itu mengenakan baju zirah, tetapi ia tidak lupa bahwa di baliknya masih suci dan murni. Seperti sebelumnya, ia takjub. Tenda Duan Xinye ditata dengan selera yang baik. Meskipun tidak mewah, tenda itu bersih dan rapi, sehingga mudah untuk menenangkan pikiran dan merasa rileks. Saat itu, Lin Feng dan Duan Xinye sedang duduk di lantai di samping sebuah meja kayu. Putri, Tuan Lin, teh sudah siap. Qiu Chao tiba di depan Duan Xinye dan Lin Feng lalu menyajikan teh untuk mereka. Lin Feng buru-buru menyesap tehnya sambil tersenyum dan berkata, Nak, tidak perlu terlalu terpaku pada formalitas seperti itu. Lin Feng tidak terbiasa dilayani oleh orang lain. Tuan Lin, Anda adalah tamu putri, ini adalah tugas saya, kata pelayan itu sambil tersenyum. Ada dua lesung pipit muncul di pipinya saat dia tersenyum, dia sangat imut. Dia masih sangat muda, sekitar 15 tahun. Lin Feng hanya tersenyum, tetapi tidak mengatakan apapun. Sebenarnya, Qiu Chao juga seorang budak. Dia sudah sangat beruntung bisa bekerja untuk putri. Selain itu, Duan Xinye tampaknya memperlakukannya dengan baik. Qiu Chao menghormati Duan Xinye, tetapi tidak takut padanya. Duan Xinye sama sekali bukan orang yang kejam. Putri, medan perang adalah tempat yang sangat berbahaya, mengapa Anda perlu datang ke sini? Tanya Lin Feng yang tidak mengerti mengapa Duan Xinye ada di sana. Apa gunanya kehadiran putri di medan perang? Aku sudah terlalu lama berada di istana kekaisaran. Aku menghirup udara pengap yang sama setiap hari, jadi kupikir aku harus melihat sesuatu yang lain dan memutuskan untuk datang dan melihat para prajurit pemberani di medan perang, kata Duan Xinye dengan suara lembut sambil tersenyum. Banyak orang bermimpi tinggal di istana kekaisaran, tetapi mereka yang benar-benar tinggal di sana merasa seperti berada di penjara dan perlu melihat dunia luar. Lin Feng, apakah kau suka kecapi? Tiba-tiba Duan Xinye bertanya. Lin Feng mengangguk sedikit dan berkata, Ya. Aku akan memainkan kecapi untukmu. Ketika Duan Xinye melihat Lin Feng mengangguk, dia tersenyum dan tampak gembira. Pada saat itu, Qiu Chao pergi dan mengambil kecapi kuno. Dia membersihkan meja dan meletakkan kecapi di atas meja yang bersih. Suasananya sangat nyaman. Duan Xinye tersenyum. Dia meletakkan kedua tangannya di atas kecapi dan mulai memainkannya perlahan. Lin Feng menatap Duan Xinye. Ia cantik, anggun, dan elegan. Sesekali, ia akan mengangkat kepalanya dan tersenyum. Senyum itu mempesona. Terlepas dari status sosialnya, kecantikan dan keanggunannya sudah cukup untuk membuat pria biasa manapun tergila-gila. Tidak heran, setiap pemuda bangsawan berharap bisa menikahi sang putri. Wanita secantik itu, yang ditambah lagi berstatus putri dan memiliki roh darah yang kuat, bisa menggoda sebagian besar pria. Duan Xinye mulai memainkan melodi yang membuat Lin Feng membayangkan aliran sungai yang tenang mengalir melalui hutan bambu. Para penikmat alat musik zither dapat dengan mudah mengetahui kepribadian dan temperamen seseorang hanya dengan mendengarkan mereka memainkan zither. Ia setenang aliran sungai di pegunungan, seperti anggrek di tengah gunung yang damai. Lin Feng perlahan memejamkan matanya dan dengan tenang mendengarkan musik yang indah. Dia merasa bahagia. Bersama Duan Xinye, dia tidak merasa perlu waspada, dia bisa rileks. Dia merasakan sukacita di hatinya. Duan Xinye, sesekali, mengangkat kepalanya untuk melihat Lin Feng.
Ketika dia melihat Lin Feng memejamkan mata dan tampak benar-benar rileks, senyum di wajahnya menjadi semakin manis. Di dalam tenda, suasananya tenang dan damai. Hanya suara kecapi yang memenuhi udara. Namun pada saat itu, Lin Feng, yang sedang memejamkan mata erat-erat sambil mendengarkan musik, tiba-tiba merasakan sensasi aneh. Tiba-tiba ia membuka matanya. Matanya benar-benar hitam dan tanpa ekspresi. Dunia di sekitarnya melambat, dan ia kini berada di dunianya sendiri yang gelap. Tanpa ragu sedikit pun, ia meraih belati dan menebas udara. Kacha! Belatinya akhirnya memotong anak panah di udara, yang melesat dekat pipi Lin Feng. Angin kencang menerpa tenda, dan mengangkat tirai-tirainya yang berat. Segera setelah itu, sebuah siluet berkelebat di udara, seperti ilusi. Lin Feng dapat merasakan bahaya yang akan datang. Lin Feng mengangkat belatinya lagi, karena dia bisa merasakan pedang bergerak ke arahnya. Lin Feng menggerakkan belatinya ke arah sosok ilusi itu, tetapi tidak berpengaruh. PSSSHH, PSHHH. Belati Lin Feng mengenai dada musuh. Tetapi yang mengejutkannya adalah lawannya menggunakan tangan kanannya untuk menangkis serangan Lin Feng, dan menggunakan tangan kirinya untuk melemparkan anak panah yang sangat tajam ke arah putri yang berada di belakang Lin Feng. Seluruh situasi terjadi secepat kilat. Meskipun lawan tidak peduli dengan nyawanya sendiri, mereka bertekad untuk membunuh putri sebelum mereka mati. Seorang pembunuh bayaran. Jantung Lin Feng berdebar kencang. Anak panah lawan yang dilemparkannya terlalu cepat. Anak panah itu hampir mencapai sasarannya dan Lin Feng tidak mampu menghentikannya. Dan jika dia tidak menghalanginya, Putri Duan Xinye pasti akan mati. Pembunuh bayaran itu berada di lapisan Ling Qi kelima. Pedang itu sangat brutal dan pembunuh bayaran itu bertekad untuk menukar nyawanya dengan nyawa sang putri. Bab 205. Prolog pertempuran. 8 serangan kehancuran. Tanpa ragu, Lin Feng melancarkan 8 serangan kehancuran miliknya, tetapi serangan itu hanya menyebabkan anak panah tersebut sedikit melenceng. Seolah-olah Lin Feng telah mengantisipasi hal ini, dia mengangkat tangannya secepat kilat dan meluncurkan kinya ke depan untuk menangkis panah tersebut. PSST, PSST. Ki Lin Feng hanya sedikit mengenai anak panah untuk memperlambatnya, tetapi anak panah itu tetap menembusnya. Xinye, menghindari, teriak Lin Feng dengan marah. Pedang Lin Feng masih tertancap di dada lawannya. Lin Feng melepaskan energi pedang yang luar biasa besar ke dalam tubuh sang pembunuh. Sang pembunuh menemui kematian yang sangat brutal dan mengerikan. PSHHH. Lin Feng berbalik dan wajahnya pucat pasi. Dia hanya samar-samar melihat anak panah itu menembus daging. Namun, itu bukanlah sang putri sama sekali, melainkan Qiu Chao. Sesaat sebelumnya, Qiu Chao telah melemparkan dirinya di depan Duan Xinye untuk melindunginya. Qiu Chao, teriak Duan Xinye dengan jeritan pilu. Setelah itu, sebuah lubang muncul di atap tenda dan sulur-sulur tanaman turun dari langit, mencengkeram tubuh Duan Xinye dan mengangkatnya ke udara. Dia akan tinggal di sini, teriak Lin Feng. Dia melompat ke udara dan menebas dengan ki dari pedang panjangnya. Pada saat yang sama, siluet lain jatuh dari langit. Sebuah bilah panjang menghantam ki pedang Lin Feng dan menghancurkannya. Siluet Duan Xinye, dalam sekejap mata, menghilang dari tenda dan terbawa oleh tanaman rambat. Lin Feng tercengang. Wajahnya pucat pasi. Sungguh serangan yang terampil. Selain itu, bahkan orang terlemah pun berada di lapisan Ling Qi kelima. Lin Feng sendiri tidak bisa menahan semuanya. Energi Qi yang tak terbatas tiba-tiba muncul dari pedang Lin Feng dan diikuti oleh jeritan mengerikan. Energi dari pedang lawan benar-benar tercerai-berai. Lin Feng sangat marah dan melancarkan serangan mematikan yang tak terhindarkan ke arah lawan. Ledakan. Energi pedang itu menyebabkan tenda meledak menjadi serpihan kecil. Lin Feng melihat sekelilingnya. Dia tampak sangat marah. Ketika Lin Feng melihat lawan-lawannya berusaha melarikan diri, dia segera melompat ke udara untuk mengejar, tetapi pada saat itu sebuah tinju menghantam wajahnya, membuatnya terpental ke belakang. Minggir! Teriak Lin Feng sangat keras ketika melihat orang berbaju zirah menghalangi jalannya. Lin Feng terdorong mundur ke tenda, akibat pukulan keras ke wajahnya itu. Bagaimana kabar yang mulia, Sang Putri? Tanya orang itu sambil memandang ke arah tenda. Ketika orang itu melihat Lin Feng tidak menjawab, mereka melanjutkan, apa yang telah kau lakukan pada putri?
Lin Feng merasa para pembunuh bayaran sudah hampir berhasil melarikan diri. Dia tidak punya waktu untuk percakapan yang tidak berguna. Dia bergerak maju dan mengacungkan pedangnya. Hem! Orang berbaju zirah itu tersenyum dingin dan berteriak, "Anak panah siap!" Saat mereka selesai berbicara, sekelompok siluet tiba-tiba muncul dan mengangkat busur mereka. Mereka semua membidik Lin Feng. Pada saat itu, sebuah kekuatan tajam melesat ke arah Lin Feng. Ekspresi wajah Lin Feng berubah, dia tahu bahwa dia telah terjebak. Dia segera mundur dan bertanya kepada orang berbaju zirah itu, "Apakah itu kamu?" Orang itu mengabaikan pertanyaan Lin Feng dan berteriak dengan suara yang sangat dingin, "Apa yang telah kau lakukan pada putri?" Setelah selesai berbicara, dia melangkah menuju tenda yang setengah hancur. Kemudian dia melihat bahwa hanya ada mayat seorang wanita, namun itu bukan putri raja, melainkan Cao Qiu. Jelas, putri raja sudah tidak ada lagi di sana. "Serahkan putri itu!" teriak orang berbaju zirah itu. Ekspresi wajahnya sangat tajam. Dia sedikit mengangkat tangannya dan pada saat itu, banyak sekali sosok yang menarik tali busur mereka, siap menembak ke arah Lin Feng kapan saja. Lin Feng tiba-tiba tersenyum dan tertawa kurang ajar. Kedua matanya yang gelap dan tanpa ekspresi menatap orang itu dan berkata dengan nada dingin, "Kau tidak hanya berencana membunuh putri, tetapi kau juga ingin membuat tuduhan palsu terhadapku, untuk membunuhku." "Aku tidak mengerti apa yang kau katakan," kata orang itu sambil menatap Lin Feng dengan dingin dan acuh tak acuh. Kemudian dia berkata, "Berani-beraninya kau menyebut nyawa putri dan nyawamu sendiri dalam satu kalimat? Kau terlalu sombong. Meskipun pangkat letnanmu diberikan oleh Liu Changlan, hari ini kau membunuh pelayan putri dan membantu menculik putri. Jika kau tidak memberikan penjelasan, kau akan mati di sini." Lin Feng tersenyum dingin. Bagaimana dia bisa menjelaskan semuanya dengan jelas? Pada saat sang putri diculik, mereka semua menunggu di dekat tenda. Bagaimana mungkin mereka tidak melihat para penculik melarikan diri? Selain itu, pada saat Lin Feng mengejar para penculik, mereka telah mencegat Lin Feng dan menghentikan pengejarannya. Tentu saja, mereka telah mempersiapkan ini karena mereka ingin mengambil nyawa Lin Feng. Kabar bahwa Lin Feng telah membunuh pelayan putri dan menculik putri menyebar dengan sangat cepat di antara pasukan. Sejumlah besar orang berbondong-bondong menuju tenda putri yang hancur. Dalam sekejap mata, situasi menjadi kacau. Duan Tianlang juga datang begitu mendengar kabar tersebut. "Lin Feng, sang putri baik padamu. Kau adalah pengawal pribadinya dan sungguh mengejutkan kau berani melakukan kejahatan seperti itu. Sekarang, beritahu kami di mana sang putri berada," teriak Duan Tianlang sambil menatap Lin Feng. Lin Feng tidak bisa memberikan penjelasan. Sekalipun Lin Feng memberikan penjelasan, tidak ada yang akan mempercayainya. Duan Tianlang dan yang lainnya sudah menyatakan dia sebagai pelaku kejahatan. Menurut mereka, Lin Feng adalah orang yang membunuh Qiu Chao dan menculik putri tersebut. Saat itu, Lin Feng tidak yakin apakah Duan Tianlang yang bertanggung jawab atau orang lain di dalam militer. "Duan Tianlang, bukankah kaulah yang berada di balik semua ini?" tanya Lin Feng dingin. Jika memang Duan Tianlang pelakunya, itu sungguh tidak tahu malu. Anak panah pertama sebenarnya ditujukan kepada putri Duan Xinye. Jika Lin Feng tidak berusaha sekuat tenaga untuk mencegatnya, Duan Xinye pasti sudah mati. "Kau tidak akan berhenti sampai kau mati," teriak Duan Tianlang dengan nada dingin. Kemudian ia langsung melanjutkan, "Aku akan memberimu waktu untuk berpikir. Jika kau tidak memberitahu di mana putri itu berada, aku akan membunuhmu sebagai hukuman." Setelah selesai berbicara, ia menyalakan lampu minyak dan kemudian energi mematikan muncul dari tubuhnya saat ia bergerak menuju Lin Feng. Lin Feng tampak dingin dan acuh tak acuh. Kilatan maut terpancar di matanya. Jika Duan Tianlang benar-benar dalang di balik semua ini adalah kesempatan yang bagus. Tapi mengapa dia tidak membunuhnya di tempat dan memberinya waktu untuk berpikir sebelum memberikan jawaban? Waktu singkat ini cukup bagi berita untuk sampai ke Liu Changlan dan membuatnya segera bergegas ke lokasi kejadian. Lin Feng tidak memahami niat Duan Tianlang. Namun, Lin Feng tidak dapat memastikan apakah sang putri masih hidup atau tidak. Dia ingin pergi mencari Duan Xinye daripada membuang waktu di sini. Lagi pula, dia telah diculik dan dia bertanggung jawab untuk melindunginya. Namun, mengingat banyaknya anak panah yang mengarah padanya dan para prajurit yang sangat kuat yang mengelilinginya, bergegas menyelamatkannya akan menjadi tindakan bodoh. Nyawanya saat ini dalam bahaya.
Dia perlahan berbalik dan melihat bahwa lampu minyak itu akan segera padam. Tanah mulai bergetar. Sejumlah besar kuda bergegas menuju perkemahan. Tenda itu langsung dikelilingi oleh tentara dalam sekejap. Duan Tianlang, apakah kau pikir kau bisa bertindak sesuka hatimu di sini? Pada saat itu, sebuah suara terdengar di udara. Liu Changlan muncul di udara dengan busur di punggungnya. Di belakangnya, perwira pasukan Qi Xie, Jiu Qi Xie, mengikuti dari dekat. Dia segera bergerak ke samping Lin Feng dan mengabaikan semua orang lain. Liu Changlan, Lin Feng bersekongkol melawan putri dan tidak melindunginya. Dia tidak dapat ditemukan dimanapun. Mengapa kau memilih untuk berpihak padanya? Niat jahat apa yang kau pendam? Kata Duan Tianlang. Aku tidak peduli siapa yang menculik putri itu, tetapi karena waktu yang berlalu begitu singkat, mencari putri di dalam perkemahan akan menjadi solusi terbaik daripada membuang waktu di sini. Dia tidak mungkin bisa meninggalkan perkemahan. Namun, kau telah membawa semua prajuritmu ke sini dan menciptakan lingkungan yang kacau serta menyebarkan rumor. Bagaimana itu memengaruhi moral pasukan kita? Kau tidak mungkin melakukan ini dengan sengaja untuk mencelakai Lin Feng. Kata-kata Liu Changlan mengejutkan Lin Feng. Seperti yang diharapkan, Liu Changlan sangat berpengalaman dan membuktikan bahwa dia memahami dengan jelas aspek-aspek terpenting dari situasi tersebut. Duan Tianlang adalah seorang bangsawan dan panglima tertinggi. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti apa yang terpenting dalam situasi ini? Dalam situasi seperti ini, hal terpenting adalah segera mencari putri yang hilang, dan bukan menggunakan pasukannya untuk menjebak Lin Feng dalam upaya menghukumnya. Fakta bahwa dia memberi Lin Feng waktu tampaknya ada hubungannya dengan Liu Changlan. Aku jelas mengerti itu, tapi aku sudah memberinya waktu yang cukup untuk menyalakan lampu minyak. Namun Lin Feng masih belum bisa memberitahu kita di mana putri itu berada. Liu Changlan, kau seorang jenderal, menghukum Lin Feng adalah tugasmu, tetapi malah kau berpihak pada seorang penjahat. Jika kau tidak minggir, jangan salahkan aku karena tidak menunjukkan belas kasihan, kata Duan Tianlang dengan nada tenang dan hormat, seolah-olah ia memiliki perasaan ramah terhadap Liu Changlan dan tidak ingin berkelahi. Senyum tersungging di wajah Liu Changlan saat dia berkata, mengundangmu datang ke sini untuk melawan musuh bersama kita adalah kesalahan besar. Duan Tianlang, kau adalah pengkhianat. Pasukan kavaleri lapis baja Qi Xie, apakah kalian di sana? Teriak Liu Changlan dengan marah. Kami di sini. Suasana tiba-tiba dipenuhi dengan teriakan pasukan kavaleri lapis baja Qi Xie. Kuda-kuda Qi Xie meringkik dan suasana dipenuhi dengan ki yang mematikan. Pasukan Duan Tianlang kacau dan moral mereka tidak stabil. Liu Changlan berkolaborasi dengan Lin Feng, seorang penjahat yang telah menculik putri. Dia jelas seorang pengkhianat. Mereka berdua pantas dihukum mati menurut hukum, bunuh mereka. Duan Tianlang kemudian berteriak dingin, lepaskan panahmu. Saat Duan Tianlang selesai berbicara, lautan panah tak berujung menyebar di udara menuju Liu Changlan dan Lin Feng. Duan Tianlang benar-benar telah memberi perintah kepada pasukannya untuk membunuh mereka. Bunuh mereka semua! Teriak Jiu Qi Xie sambil memacu kudanya menuju pasukan dan menembakkan panah-panah kuat dari busurnya. Seketika, para prajurit mulai menjerit kesakitan. Jeritan itu semua berasal dari para prajurit yang dikepung oleh kavaleri lapis baja Qi Xie. Kavaleri lapis baja Qi Xie tanpa ampun membantai para prajurit tersebut. Duan Tianlang telah berusaha membunuh Jenderal Liu Changlan. Pasukan kavaleri lapis baja Qi Xie sangat marah. Pasukan Qi Xie telah membunuh sejumlah besar pasukan Duan Tianlang. Duan Tianlang sangat marah. Dalam sekejap mata, perang saudara telah dimulai. Semua orang dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana situasi seperti ini bisa terjadi? Semua itu gara-gara Lin Feng. Tak seorang pun bisa mengendalikan situasi lagi. Tentara dari pasukan yang sama saling bertempur dan tewas. Seolah-olah semuanya telah direncanakan sejak saat Lin Feng memasuki tenda putri, seolah-olah mereka ditakdirkan untuk celaka sejak saat itu. Di kejauhan, terdengar suara terompet, tetapi sebagian besar pasukan Sui Yu hampir tidak dapat mendengarnya. Pada saat itu, wajah Liu Changlan dan Lin Feng menjadi pucat pasi. Hal yang paling menakutkan dari suara terompet itu adalah suara tersebut berasal dari pasukan negara Mo Yu, yang sedang bergerak ke arah mereka untuk melancarkan serangan. Bab 206. Malapetaka. Duan Tianlang, perintahkan pasukanmu untuk mundur.
teriak Liu Changlan sambil mengulurkan tangan dan mematahkan anak panah di depannya. Dia sangat marah. Jika pasukan negara Moyu melancarkan serangan, mereka tidak siap untuk bertempur, hal itu bahkan dapat menyebabkan kekalahan telak. Pada saat itu, dia hanya bisa berharap bahwa pasukan akan berhenti saling bertempur dan pasukan dapat fokus pada negara Moyu. Menyerah? Liu Changlan, kau adalah pengkhianat dan mencoba berkolaborasi dengan seseorang yang membunuh putri. Sekalipun aku tidak cukup kuat, aku akan melawanmu sampai mati, kata Duan Tianlang dengan nada dingin. Keringat dingin menetes di punggung Liu Changlan. Duan Tianlang benar-benar tidak tahu malu, dia siap membiarkan puluhan ribu orang mati. Liu Changlan melompat ke udara. Dia berteriak dengan marah, seluruh pasukan negara Sueyu, hentikan saling bertempur dan lawan musuh yang sebenarnya, jika tidak kita semua akan terkubur di sini. Wos! Pada saat itu, suara siulan menyebar di udara. Sebuah anak panah melesat ke arah Liu Changlan dengan kecepatan penuh. Duan Tianlang, kau pengkhianat, teriak Liu Changlan dengan marah. Ia mengangkat tangannya dan menghancurkan anak panah menjadi bubuk. Tubuhnya turun sambil membawa Lin Feng bersamanya dan ia berteriak, seluruh pasukan Sueyu, dengarkan perintahku. Mundur ke perbatasan Duan Ren. Liu Changlan sangat menyadari situasi tersebut. Pasukan sudah dalam keadaan kacau balau. Mereka tidak akan pernah mampu melawan musuh yang menyerang mereka. Pasukan Qi Xie, dengarkan perintah. Mundur ke perbatasan Duan Ren, teriak Jiu Qi Xie dengan marah. Kuda-kuda mulai berlari kencang mundur dengan panik. Mereka tidak melanjutkan pertempuran dan segera mundur ke perbatasan Duan Ren. Woos woos woos. Suara siulan mengerikan memenuhi udara. Liu Changlan mengangkat kepalanya dan menatap langit. Wajahnya pucat pasi, seperti mayat hidup, saat darah mengalir dari wajahnya. Di langit, terdapat awan anak panah yang siap menghujani kehancuran. Anak panah itu begitu banyak sehingga langit tidak lagi terlihat. Area tersebut sepenuhnya tertutup anak panah. Dalam sekejap, Liu Changlan menyadari bahwa seluruh area telah menjadi gelap dan awan anak panah berjatuhan ke arah mereka. Tangisan pilu dan jeritan mengerikan memenuhi suasana. Saat itu terasa seperti hari kiamat bagi negara Sueyu. Lin Feng meraih pedangnya dan mengangkatnya ke udara. Pedang itu sangat berkilauan dan mempesona. Ketika anak panah mengenai pedang, anak panah itu hancur menjadi debu. Anak panah terus berjatuhan dari langit selama 10 tarikan napas penuh. Langit kembali terlihat, tetapi pada saat itu, tenda-tenda perkemahan Sueyu telah hancur total dan mayat-mayat yang tak terhitung jumlahnya tergeletak di tanah. Mundur! Mundur! Para prajurit menjadi gila. Banyak orang berteriak untuk mundur. Jika mereka mundur ke perbatasan Duan Ren, masih ada secercah harapan. Wus! Langit kembali gelap. Anak panah memenuhi langit dan mulai menghujani mereka lagi. Seperti sebelumnya, jeritan mengerikan tanpa henti menyebar ke seluruh perkemahan. Pada saat itu, kuda-kuda berlari kencang hingga membuat tanah bergetar. Tampaknya kematian sedang berlari menuju pasukan Sueyu. Kuda-kuda lapis baja Moyu, setelah 2 kali tembakan panah, sudah berlari ke arah mereka untuk melancarkan serangan. Lin Feng menatap tanah dan melihat darah kuda naganya. Lin Feng meraih pedangnya dan tidak mundur, malah bergerak maju menuju kuda-kuda lapis baja Moyu. Mati! Ketika para prajurit di atas kuda lapis baja mereka melihat bahwa Lin Feng tidak mundur, mereka menyerbu ke arahnya dengan niat membunuh sambil mengangkat tombak mereka. Pedang Lin Feng sunyi, berkilauan, dan sedingin es. Aliran dingin dan cemerlang yang dipancarkan oleh pedang itu seolah mampu menyelimuti seluruh negeri. Pasukan kavaleri yang menyerbu ke arahnya tiba-tiba terbelah menjadi 2. Bagian atas terlempar ke udara, dan bagian bawah tetap berada di atas kuda. Pedang mematikan. Ekspresi Lin Feng sedingin es. Kemudian, tatapan matanya yang gelap dan tanpa ekspresi terlihat. Lin Feng terus membunuh musuh-musuh yang menyerbu ke arahnya. Pasukan kavaleri dibantai. Lin Feng terus bergerak maju, menyerang kelompok besar musuh dengan pedangnya. 1 ayunan pedang, dan selusin musuh akan mati. Namun pada saat itu, Lin Feng sudah sepenuhnya dikepung oleh pasukan musuh. Mereka tidak lagi bergerak ke arahnya dengan kecepatan penuh dalam kelompok-kelompok kecil. Mereka semua mengangkat tombak mereka ke arahnya. Segera setelah itu, mereka semua menyerbu Lin Feng. Jika mereka semua menyerangnya, Lin Feng pasti akan mati.
Kekuatan mengerikan yang terpancar dari pedang mematikan Lin Feng menyelimuti musuh-musuh, menyebabkan mereka semua merasakan ketakutan yang luar biasa. Keringat dingin mengalir di punggung mereka semua. Pedang. Kesepian. Tubuh Lin Feng berputar dengan kecepatan penuh saat dia menyerang musuh dari segala arah. Setiap orang yang tersentuh pedangnya akan menemui kematian yang sangat mengerikan. Satu serangan saja sudah cukup untuk membunuh puluhan tentara di tempat mereka berdiri. Saat berhadapan langsung dengan musuh-musuhnya, seorang kultivator yang berani dan gagah perkasa akan selalu menang. Lin Feng melompat ke udara dan mendarat di atas seekor kuda. Dia melepaskan energi dingin dan tajam ke atmosfer. Dalam sekejap mata, kuda itu dengan cepat menjadi jinak. Lin Feng memotong tali kekangnya dan memacu kuda itu dengan kecepatan penuh. Pedangnya memancarkan cahaya yang cemerlang. Satu tebasan saja bisa berarti kematian. Lin Feng adalah seorang prajurit berkuda yang menerobos barisan musuh seperti dewa perang yang tak terkalahkan. Perbatasan Duan Ren hanya berjarak sekitar 5 km dari tempat para tentara ditempatkan. Meskipun jaraknya sangat dekat, pemandangan telah berubah menjadi neraka berdarah. Ada banyak sekali mayat yang kini menghiasi lanskap. Terdapat 3.000 pemanah yang ditempatkan di atas perbatasan Duan Ren. Mereka semua adalah pemanah paling elit. Setiap kali mereka melihat pasukan Moyu mendekat, mereka menghujani langit dengan panah mereka. Jalan menuju perbatasan Duan Ren sempit dan hanya dapat menampung beberapa orang. Bahkan jika mereka mencoba bersembunyi dari panah, mereka tidak akan memiliki tempat untuk bersembunyi. Inilah mengapa pasukan Moyu tidak berani masuk. Mereka tidak tahu bagaimana menghindari hujan panah yang menghujani mereka. Alasan lain mengapa pasukan Moyu tidak mau memasuki lorong sempit itu adalah karena ada seorang pria yang menghalangi jalan. Jika pria itu menjaga jalan tersebut, 10.000 tentara tidak akan bisa melewatinya. Pria itu adalah Liu Changlan, sang panah ilahi. Pasukan Sui Yu hanya bisa tetap berada di belakangnya atau mendaki tebing perbatasan Duan Ren, menunggu musuh. Jika pasukan Moyu tiba, Liu Changlan pasti akan membunuh mereka. Anak panah Liu Changlan tidak pernah meleset dari sasaran dan selalu mematikan. Saat melihat pasukan Sui Yu dibantai di Cakrawala, Liu Changlan merasa hatinya seperti ditusuk. Lin Feng tiba di hadapan Liu Changlan dengan kuda barunya, ia segera turun dan berdiri di sisi Liu Changlan. Ia dengan tenang memandang kematian yang tak terhitung jumlahnya di Cakrawala. Pasukan ini semuanya tewas karena dendam Duan Tianlang terhadap Lin Feng. Duan Tianlang. Lin Feng merasakan niat membunuh yang tak terkendali terhadap Duan Tianlang. Ratusan ribu nyawa akan hilang. Apa artinya itu bagi Duan Tianlang? Tidak ada artinya. Mengapa Duan Tianlang bertindak seperti itu? Karena dia telah menyebabkan kekacauan besar di dalam perkemahan dan menolak untuk menghentikan pertempuran. Dia telah memberi negara Moyu kesempatan untuk menyerang. Selain itu, sepertinya Moyu mengetahui tentang kekacauan dan datang untuk memanfaatkan kesempatan itu. Musuh datang dalam jumlah yang lebih besar, tetapi setiap kali mereka dibunuh oleh Liu Changlan di pintu masuk perbatasan Duan Ren. Dari puncak bukit, mudah untuk membunuh musuh yang mendekat sambil tetap aman. Dari kejauhan, tampak seolah pasukan Moyu telah membantai sisa pasukan Sui Yu. Kuda-kuda Qi Xie berpacu menuju perbatasan Duan Ren. Namun, ketika kuda-kuda lapis baja Qi Xie mendekati perbatasan Duan Ren, mereka semua berhenti. Perbatasan Duan Ren adalah pemberhentian terakhir sebelum negara Sui Yu. Itu adalah pos pemeriksaan terakhir di mana negara Sui Yu dapat melindungi diri mereka sendiri. Negara Moyu tahu betul hal ini. Saat berdiri di atas bukit perbatasan Duan Ren, mereka dapat dengan mudah membunuh musuh yang mendekat. Dari puncak, mereka tidak hanya dapat dengan mudah membunuh orang, tetapi juga dapat membiarkan pasukan Qi Xie lewat dengan aman. Saat menggunakan busur dari tempat yang tinggi, satu orang dapat membunuh 10 orang. Membunuh 100 musuh pun merupakan hal yang biasa. Pasukan Moyu tidak akan gegabah menyerbu perbatasan Duan Ren, karena terlalu banyak orang yang telah mendaki ke puncak tebing. Jika mereka ingin menerobos, pasukan Moyu harus mengorbankan puluhan ribu pasukan, yang akan menjadi kerugian besar. Liu Changlan memandang pasukan Moyu yang besar itu sambil gemetar karena marah. Mereka mengalami kekalahan telak. Pertempuran itu sepenuhnya tentang pembantaian pasukan Sui Yu. Pasukan Sui Yu tidak lagi mampu bersaing dengan pasukan Moyu. Beberapa saat sebelumnya,
ketika dia kembali ke perbatasan Duanren, hanya tersisa 100.000 tentara dan di antara mereka, banyak yang terluka. Hampir seluruh pasukan mereka tewas dalam pertempuran itu. Di tengah kekacauan internal, pasukan Moyu bergerak cepat, sehingga mereka tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Yang bisa mereka lakukan hanyalah melarikan diri. Bagaimana mungkin mereka melawan pasukan yang terdiri dari 500.000 orang yang menyerang ketika mereka tidak siap? Sejumlah besar orang telah tewas. Pada saat itu, di depan pasukan yang telah berhenti, sebuah siluet perlahan muncul. Itu adalah seorang pemuda. Wajahnya tampak pucat tetapi kedua matanya tampak tajam dan kejam, membuat orang ingin bersujud di hadapannya. Orang ini adalah pangeran musuh. Jenderal Panah Ilahi, kata pemuda itu. Suaranya rendah, tetapi menembus telinga Liu Changlan dan yang lainnya. Mo Jie, kata Liu Changlan dengan nada dingin sambil menatap pemuda itu. Bab 207. Tak ada pilihan selain kematian. Jenderal Panah Ilahi, Anda telah melindungi perbatasan Duanren selama bertahun-tahun. Itu adalah prestasi militer yang luar biasa, dan Anda adalah tokoh legendaris. Tidak ada seorang pun yang pernah mampu melewati perbatasan Duanren. Saya, Mo Jie, selalu mengagumi Anda karena hal itu. Saya sangat senang bertemu dengan Anda hari ini, kata Mo Jie sambil dengan tenang duduk di atas kudanya dan menatap Liu Changlan, sedikit membungkuk sebagai tanda hormat. Ia menghormati Jenderal Sui Yu. Jenderal dari pasukan yang telah dibantai, tidak membutuhkan prestasi militer. Liu Changlan terdengar sedih. Mereka telah kehilangan ratusan ribu tentara, dan itu adalah kesalahannya. Hatinya masih berdarah karena kesalahannya. Apa yang terjadi bukanlah salahmu. Jika kau memutuskan untuk datang ke negeri Moyuku, aku, Mo Jie, akan menyambutmu dan bahkan memberimu status komandan, kata Mo Jie dengan nada yang sangat sopan. Meskipun ia memiliki status tinggi, ia memang seorang pangeran, namun tidak ada sedikit pun kesombongan dalam suaranya. Ia bahkan membungkuk di depan Liu Changlan, bukankah ini peristiwa besar? Kemenangan tetap kemenangan, kekalahan tetap kekalahan. Apa gunanya membicarakannya? Kata Liu Changlan sambil menggelengkan kepalanya. Terima kasih atas kebaikan Anda, tetapi saya menolak. Aku akan menunjukkan seseorang padamu dan kau akan mengerti, kata Mo Jie sambil melambaikan tangannya. Seseorang di sebelahnya bergerak, lalu beberapa siluet muncul. Di antara mereka ada seorang wanita muda cantik yang terperangkap oleh sulur tanaman. Ia dibawa ke depan orang lain. Putri. Lin Feng dan Liu Changlan benar-benar terkejut, terutama Lin Feng. Sebuah pikiran terlintas di benak Lin Feng. Apakah dia seorang sandera? Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin sang putri berada di tangan Mo Jie? Mungkinkah pembunuh yang menculik putri itu bukanlah Duan Tianlang, melainkan orang-orang di bawah kendali Mo Jie? Namun mengapa ia disergap oleh tentara Duan Tianlang yang ingin membunuhnya? Lin Feng tidak tahu apa yang sedang terjadi. Saat itu, Mo Jie menatap Lin Feng, tersenyum dan berkata, "Namamu Lin Feng, kan?" Lin Feng tercengang ketika mendengar Mo Jie. Mo Jie perlahan mulai berbicara. Dalam amarah yang meluap, aku beristirahat di bawah suara desiran hujan. Menatap ke kejauhan, memandang ke langit, aku mengeluarkan jeritan panjang dan keras. Dadaku terasa sakit. 30 tentara kini berada di tengah debu dan tanah, bulan dan awan membentang sejauh mata memandang. Rambut pemuda itu memutih, ia dipenuhi kesedihan. Penghinaan Duanren. Ketika para pejabat membenci, mereka menghancurkan. Di atas punggung kuda-kuda lapis baja, menuju pegunungan dengan membawa bunga sebagai senjata. Dengan cita-cita luhur di benakku namun kelaparan memenuhi perutku, aku memakan daging mereka. Untuk menghilangkan dahagaku, aku meminum darah mereka. Membersihkan dari awal hingga akhir, gunung dan danau, bergerak menuju langit. Suara Mo Jie terdengar hikmat dan penuh hormat. Suaranya dipenuhi semangat dan perasaan yang luhur. Liu Changlan dan Lin Feng tercengang. Mereka yang bisa bernyanyi dengan semangat seperti itu. Lin Feng, jika kau bersedia datang dan bergabung dengan Mo Yu, aku juga akan menyambutmu. Jika kau mau, kita bahkan bisa menjadi saudara angkat. Sambutlah dia dan jadilah saudara angkat. Pangeran Mo Yu, Mo Jie, secara mengejutkan sangat menghargai Lin Feng. Jika kau menerima tawaranku, tentu saja aku tidak akan menyakiti putri. Dia bahkan akan menjadi istrimu, lanjut Mo Jie sambil tersenyum. Dari ekspresi Lin Feng,
Mo Jie mengerti bahwa Lin Feng peduli dengan keselamatan putri. Liu Changlan menatap Lin Feng. Dia ingat itu adalah lagu yang dinyanyikan Lin Feng. Anehnya, Mo Jie juga mengetahuinya. Meskipun mereka berdua tetap berani, mereka sudah ditakdirkan untuk celaka. Pasukan Mo Yu akan segera memasuki perbatasan Duan Ren dan membunuh mereka semua. Apakah kau yang mengirim para pembunuh untuk menculik putri? Tanya Lin Feng. Kau tak perlu meragukan apapun. Aku akan menunjukkannya padamu, dan kau akan mengerti, kata Mo Jie sambil bertepuk tangan. Seseorang bergerak ke sisinya dengan menunggang kuda, mengangkat kepalanya, dan melepas helmnya. Saat wajah itu muncul, ekspresi Lin Feng berubah dingin. Kaulah pelakunya, kata Lin Feng yang matanya memancarkan niat membunuh yang jelas. Dialah prajurit berpangkat tinggi yang telah menghalangi jalan Lin Feng. Dialah yang bersekongkol melawan putri. Sekarang kau mengerti. Aku tahu segalanya tentang pasukanmu, dan bahkan tahu tentang ketegangan yang ada antara kau dan Duan Tianlang, kata Mo Jie dengan acuh tak acuh. Suaranya terdengar sangat tenang. Lin Feng menatap Mo Jie dengan tatapan dingin, lalu perlahan berkata, kau mampu menciptakan kekacauan di antara pasukan kita menggunakan taktik seperti itu, sungguh metode yang sangat bagus. Kau jelas-jelas orang yang garang dan ambisius. Lin Feng tidak menggunakan nada sopan. Meskipun ada ketegangan di dalam pasukan mereka, berhasil menciptakan kekacauan seperti itu adalah serangan yang sempurna. Permainan perang adalah permainan yang mematikan. Permainan ini dipenuhi dengan orang-orang yang akan diinjak-injak seperti serangga. Terjebak dalam perangkap seseorang bisa berakibat fatal, satu langkah ceroboh, dan seluruh permainan akan kalah. Mereka pernah ceroboh sekali dan memberi Mo Jie kesempatan besar. Hal itu menyebabkan kehancuran pasukan mereka. Jika kau dan jenderal datang ke negaraku, kalian berdua akan menjadi pahlawan, lanjut Mo Jie. Dia benar-benar ingin mereka bergabung dengannya. Namun, Lin Feng dan Liu Changlan sama-sama menggelengkan kepala. Saya, Mo Jie, akan menyambut kalian berdua kapan saja. Lalu Mo Jie menoleh dan berkata dengan acuh tak acuh, dirikan perkemahan 2 kilometer dari sini. Setelah selesai berbicara, pasukannya mulai bergerak. Bagi mereka, perintah harus dipatuhi. Mo Jie seperti dewa bagi mereka. Pasukan Sui Yu, dengarkan kata-kataku, aku ingin kalian mundur dari perbatasan Duan Ren. Dalam 3 hari, jika kalian belum mengikuti instruksiku, aku akan memenggal kepala putri itu. Kata Mo Jie dengan suara lantang. Seluruh pasukan gemetar setelah mendengar ini. Yang mengejutkan, dia ingin mereka meninggalkan perbatasan Duan Ren, atau dia akan membunuh sang putri. Selama 3 hari ini, aku tidak akan menyakiti putri kesayanganmu. Kau punya waktu 3 hari untuk berpikir matang, kata Mo Jie. Segera setelah itu, tanah bergetar dan hanya kepulan debu yang tersisa saat mereka pergi. Hanya pasukan Sui Yu yang tersisa, dan mereka semua termenung dalam keputusasaan. Tidak ada kemungkinan untuk membahas persyaratan dengan Mo Jie. Mo Jie telah memberikan persyaratannya dan tidak ada ruang untuk kesalahan. Dia pergi segera setelah selesai berbicara. Saat melihat Duan Xinye pergi, hati Lin Feng dipenuhi kesedihan. Tiba-tiba, ia mulai merasa sangat bersalah atas apa yang terjadi. Jika ia lebih kuat, sang putri tidak akan diculik. Duan Tianlang juga tidak akan punya alasan untuk menuduhnya dan memicu perang saudara di antara kedua pasukan mereka. Darah ratusan ribu tentara tidak akan tertumpah. Tentu saja, Lin Feng tahu bahwa dia tidak bisa mengubah masa lalu. Dia sudah sangat marah. Dia tidak bisa mengubah apapun yang telah terjadi. Ayo kita kembali ke kota Duan Ren, kata Liu Changlan sambil berbalik dan pergi. Sambil memandang siluet Liu Changlan, Lin Feng gemetar karena marah. Dia tahu bahwa Liu Changlan menderita lebih dari siapapun. Semua prajurit yang gugur sudah seperti saudara baginya. Pada saat itu, beberapa sosok melesat ke arah Liu Changlan dan berhenti di depannya. Liu Changlan, kau memicu perang di antara pasukan Sui Yu yang menyebabkan kematian begitu banyak prajurit, bahkan putri pun diculik. Hukuman apa yang pantas kau terima? Teriak Duan Tianlang sambil menyerbu ke arah Liu Changlan. Lin Feng menyipitkan matanya. Orang itu tidak lebih baik dari binatang buas. Bawahannya telah bertindak sebagai orang dalam untuk menangkap putri tersebut. Duan Tianlang lah yang tidak mau menyerah dan ingin mencelakai Lin Feng apapun yang terjadi. Karena dialah situasi menjadi begitu kacau dan dia menolak untuk menyerah bahkan ketika pasukan Mo Yu melancarkan serangan.
Pada saat itu, dia masih menyalahkan Liu Changlan. Sungguh orang yang hina dan tidak tahu malu. Liu Changlan, kau telah membunuh ratusan ribu pasukan. Itu adalah kejahatan yang hanya bisa diselesaikan dengan kematianmu, kata Duan Tianlang. Wajah Lin Feng menjadi sedingin es. Liu Changlan terlalu lunak dan diperlakukan tidak adil. Dengan temperamen mereka, hidup dan mati benar-benar dipertaruhkan. Duan Tianlang, aku sangat mengagumimu karena masih berani berbicara seperti itu di sini. Lin Feng tak kuasa menahan diri untuk berbicara. Ia kemudian berkata dengan dingin, seorang pengkhianat sejati bagi negaramu, menggunakan kekuasaan dan wewenangmu untuk membiarkan putri diculik sementara kau membalas dendam pribadi. Keinginanmu untuk membunuhku tidak hanya menyebabkan putri ditangkap, tetapi kau menolak untuk mundur ketika suara trompet musuh terdengar dan terus menimbulkan kekacauan di dalam pasukan. Ketika pasukan Moyu tiba, kau masih memikirkan kepentingan pribadimu sendiri yang menyebabkan hilangnya sejumlah besar pasukan. Kau datang dari kota kekaisaran bersama pasukanmu dan putramu, tetapi ketika musuh tiba, kau adalah orang tercepat yang melarikan diri dengan ekor di antara kakimu. Di antara para prajurit yang tewas, banyak di antaranya berada di bawah kendalimu. Dan yang mengejutkan, kau masih berani menunjuk Liu Changlan. Jika aku jadi kau, aku pasti sudah mati karena malu sejak lama. Aku sangat mengagumimu, sebagai panglima tertinggi, mampu melakukan semua ini tanpa merasa malu sungguh mengagumkan. Kata-kata Lin Feng terdengar sangat dingin. Para prajurit terkejut dan menatap Duan Tianlang. Wajahnya menunjukkan ekspresi mengerikan. Lin Feng, jangan lupa bahwa kau adalah pengawal pribadi putri. Putri telah menghilang, kau tidak akan bisa lolos dari hukumanmu. Duan Tianlang, jangan lupa bahwa Anda adalah panglima tertinggi dan putri itu diculik di dalam perkemahan Anda dan oleh bawahan Anda. Saya tidak akan bisa lolos dari hukuman? Apa maksud Anda? Lin Feng menjawab dengan agresif. Kita lihat saja siapa yang akan mati dan siapa yang akan hidup, jawab Duan Tianlang dengan seringai jahat di wajahnya. Kemudian dia berbalik dan pergi dengan tiba-tiba. Kau harus membunuhku selagi ada kesempatan, karena jika kau membiarkanku hidup, anjing pengecut yang kau sebut anak itu akan mati di tanganku dan kau akan menjadi korban selanjutnya, kata Lin Feng sambil menatap siluet Duan Tianlang yang pergi. Suara Lin Feng seperti suara iblis jahat. Kata-kata Lin Feng berasal dari kebencian yang terpendam di lubuk hatinya. Jika di masa depan ia diizinkan untuk menjadi kuat, ia pasti akan membunuh Duan Tianlang dan putranya tanpa ragu-ragu. Duan Tianlang mendengar Lin Feng. Dia berhenti sejenak, lalu segera melanjutkan berjalan. Lin Feng benar-benar berencana membunuh Duan Tianlang dan putranya. Jika mereka tidak mati, dia tidak akan bisa hidup tenang. Bab 208. Malam di dalam kota. Di puncak menara di atas gerbang kota duduk Liu Changlan, dan di belakangnya ada 4 perwira, Lin Feng dan Liu Fei. Liu Changlan sudah berdiri di sana selama beberapa jam. Dia tetap tak bergerak sementara yang lain tetap diam. Mereka semua memahami rasa sakit yang dirasakan Liu Changlan di dalam hatinya. Lebih dari 100.000 orang, nyawa mereka, keluarga mereka, masa depan mereka lenyap dalam sekejap. Inilah kebenaran perang. Itulah kenyataan pahitnya. Tak seorang pun bisa memprediksi apa yang akan terjadi. Peristiwa dramatis seperti itu belum pernah terjadi dalam lebih dari 10 tahun. Selain itu, Liu Changlan tidak pernah kalah dalam pertempuran-pertempurannya di masa lalu, tetapi saat itu, ia kalah dan pasukannya dibantai. PSSSTTT. Liu Changlan menarik napas dalam-dalam. Kemudian dia perlahan berbalik. Pada saat itu, semua orang di dalam kota sudah berkemas dan siap meninggalkan kota Duanren. Negara Moyu menekan mereka dengan menggunakan nyawa sang putri. Mereka tidak akan mampu mempertahankan perbatasan Duanren. Jika mereka kehilangan perbatasan Duanren, kota Duanren akan menjadi tempat yang sangat berbahaya. Pasukan yang berjumlah 500.000 orang akan dengan mudah dapat menaklukkan kota Duanren. Mereka bukanlah sekadar kekuatan militer biasa, sejumlah besar dari mereka telah menembus lapisan Lingqi. Dalam sekali lompatan, mereka dapat mendaki gerbang kota Duanren. Dari sana mereka dapat menghujani panah dan memusnahkan semua yang ada di dalamnya. Meskipun kota Duanren sangat luas, kota ini hanya bisa dianggap sebagai kota kecil. Penduduknya berjumlah 550.000 jiwa. Warga sipil harus meninggalkan kota ini, meskipun bagi banyak dari mereka ini adalah tempat kelahiran mereka.
Sebagai seorang jenderal, saya tidak bisa melibatkan mereka, kata Liu Changlan sambil menghela napas. Seperti dalam perang apapun, hasilnya tidak pernah pasti, Anda bisa menang atau kalah. Satu-satunya hal yang berada dalam kendali Anda adalah bagaimana Anda menghadapi situasi ini, Jenderal, kata Lin Feng sambil menggelengkan kepalanya. Apa yang kau harapkan dariku? Aku tidak mengerti, tanya Liu Changlan yang memang tidak mengerti. Lin Feng berbalik, menatap Liu Chang. Kemudian dia berkata dengan nada tenang dan serius, aku butuh kayu. Wood! Liu Changlan menatap kosong ke arah Lin Feng. Dia tercengang. Lin Feng berbicara lagi, Paman Liu, saya harap Anda dapat memenuhi permintaan saya kali ini. Setelah terdiam sejenak, Liu Chang mengangguk serius dan berkata, baiklah. Para petugas, saya harap kalian juga bisa membantu saya, kata Lin Feng sambil menatap Jiu Qixie dan yang lainnya. Mereka semua mengangguk sedikit, meskipun mereka tidak tahu apa sebenarnya maksud Lin Feng. Pada saat itu, di kota, kuda-kuda meringkik dan banyak orang bersiap untuk pergi. Di antara orang-orang ini, banyak yang berasal dari halaman suci Sui Yu dan Akademi Surgawi. Mereka semua tampak pucat pasi. Mereka berharap mendapatkan prestasi militer, tetapi itu mustahil bagi mereka. Tempat itu terlalu berbahaya. Mereka harus kembali ke kota kekaisaran, tempat yang aman. Pertempuran ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Bahkan para pemuda yang datang bersama Duan Tianlang pun ikut pergi. Liu Changlan, teriak Duan Tianlang dengan sangat keras. Liu Changlan, kau menyebabkan pasukan kita sendiri saling bertempur dan Putri Raja ditangkap karenanya. Kemudian kau menyebabkan ratusan ribu orang kehilangan rumah mereka. Aku akan melaporkan semua ini kepada Yang Mulia dan beliau sendiri yang akan memutuskan bagaimana menghukummu atas kejahatanmu, teriak Duan Tianlang sambil menjauh. Ia membuat seolah-olah Liu Changlan bersalah atas segalanya dan tidak pernah mengambil tanggung jawab sedikit pun. Hati Lin Feng menjadi sangat dingin. Sang putri telah diculik di perkemahan Duan Tianlang, tetapi dia berpura-pura bahwa itu tidak ada hubungannya dengannya. Selain itu, dia sedang bergegas kembali ke kota kekaisaran. Nyawa sang putri tiba-tiba tidak berarti apa-apa lagi baginya. Lin Feng juga memahami bahwa Duan Tianlang ingin pergi ke kota kekaisaran untuk melepaskan semua tanggung jawab dari dirinya sendiri dan mengalihkan kesalahan kepada Liu Changlan. Liu Changlan tidak mempedulikan Duan Tianlang. Dia tidak berharga. Hal yang paling disesali Liu Changlan adalah membiarkan Duan Tianlang bergabung dengan mereka sejak awal. Seharusnya dia tahu lebih baik daripada mengira Duan Tianlang akan berguna di medan perang. Dengan senyum kemenangan di wajahnya, Duan Tianlang, panglima tertinggi, melarikan diri dari kota Duanren bersama pasukannya. Liu Changlan pasti akan tetap tinggal di sana dan bertarung melawan Mo Yu yang mengakibatkan kematiannya. Pertempuran ini akan jauh lebih buruk bagi mereka, tidak seorang pun akan bisa lolos tanpa terluka. Ketika saat yang tepat tiba, Duan Tianlang akan melaporkan kejahatan Liu Changlan kepada Yang Mulia. Pada hari ketiga, tenggat waktu perlahan-lahan semakin dekat. Suara gemuruh memenuhi udara. Para prajurit Mo Yu yang menunggang kuda tiba di luar perbatasan Duanren. Pasukan mereka membentang di lanskap sejauh mata memandang. Namun pada saat itu, di perbukitan perbatasan Duanren, sama sekali tidak ada seorang pun. Mo Jie bergerak menuju garis depan dengan kudanya. Dia memandang pegunungan yang kosong dan tampak seperti sedang melamun. Mungkinkah pasukan Sui Yu benar-benar telah mundur dan menawarkan perbatasan Duanren kepada negara Mo Yu? Bawa putri ke depan, kata Mo Jie acuh tak acuh. Duan Xinye sedang menunggang kuda dan mengenakan baju zirah. Selain itu, dia tidak dirantai atau diikat dengan cara apapun. Seperti yang dikatakan Mo Jie, mereka sama sekali tidak melukai putri itu. Barisan pertama pengawal hitam, pergilah dan amankan tebing perbatasan Duanren dan lakukan inspeksi menyeluruh, kata Mo Jie. Dalam sekejap, barisan pengawal hitam berpacu menuju puncak perbatasan Duanren. Jika Mo Jie memberi mereka perintah, mereka akan mematuhinya meskipun itu mengorbankan nyawa mereka. Kelompok penjaga hitam ini sangat terampil. Jika tidak ada yang menjaga perbatasan Duanren, akan mudah bagi mereka untuk mencapai puncak. Di puncak, mereka dapat memeriksa apakah ada jebakan yang menunggu mereka. 1 jam kemudian, seluruh barisan penjaga berkulit hitam kembali, tidak ada yang hilang. Yang Mulia, tidak ada seorang pun yang terlihat dari puncak perbatasan Duanren.
Tidak ada seorang pun di kota Duanren juga, bahkan tentara pun tidak ada, kata salah seorang dari mereka. Mo Jie terkejut. Bukan hanya tidak ada seorang pun di perbatasan Duanren, tetapi tidak ada seorang pun di kota Duanren juga? Bersihkan jalan dulu, kata Mo Jie dengan nada dingin dan acuh tak acuh. Mungkin kota Duanren itu sudah benar-benar ditinggalkan. Jika tidak ada perbatasan Duanren, dia pasti sudah terlibat pertempuran dan pasti akan menang. Para prajurit berjalan maju lalu menghilang di balik perbatasan Duanren. Mo Jie dan pasukannya bergerak maju dengan hati-hati. Jika dia bertarung melawan Liu Changlan, dia pasti akan menang, tetapi itu tidak akan semudah itu. Dalam perang, strategi harus sempurna, jika tidak, pihak yang berperang bisa mengalami kekalahan telak. Seperti yang dipikirkan Mo Jie, kota Duanren benar-benar kosong. Itu adalah kota yang tenang, sunyi, dan tidak berpenghuni. Mo Jie berdiri di puncak menara perlindungan di dalam kota Duanren dan tampak tanpa ekspresi. Dia telah datang ke perbatasan Duanren selama bertahun-tahun dan selalu ingin melewatinya. Tetapi pada saat itu, dia telah berhasil melewatinya. Dia bisa melihat lautan senjata yang hancur. Itu adalah simbol kemenangan, tetapi kemenangan itu adalah tempatkan pasukan di dalam kota Duanren dan duduki kota itu, kata Mo Jie. Segera setelah itu, perintah tersebut diteruskan kepada pasukan. Mereka telah menaklukkan perbatasan Duanren. Mereka juga merebut kota Duanren. Di hamparan lanskap yang luas, terlihat pasukan Mo Yu menyapu dataran rendah. Pada tengah malam, kecuali beberapa penjaga malam, semua orang menikmati istirahat yang memang layak mereka dapatkan. Di luar kota Duanren, beberapa siluet dengan wajah sedih muncul. Di mata mereka terpancar niat membunuh yang murni. Pada saat yang sama, sejumlah besar kuda lapis baja diam-diam bergerak menuju kota Duanren, namun mereka tiba-tiba berhenti. Mereka tidak melangkah maju lagi. Pada saat itu, Lin Feng juga berada di luar kota Duanren. Mata hitamnya tampak sedingin es. Dia dapat melihat dengan jelas semua yang terjadi di dalam kota Duanren. Lin Feng menerobos masuk ke kota Duanren. Dia sudah siap. Hanya ada seorang penjaga di sana. Lin Feng dengan cepat menutup mulutnya agar tidak berteriak dan tanpa ampun menggorok lehernya. Lin Feng mengambil baju zirah dari mayat itu dan memakainya. Kemudian dia segera melemparkan mayat itu dari tembok kota dan orang-orang di bawah menangkapnya, sehingga suasana tetap hening. Lin Feng dapat dengan jelas melihat segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya. Dia mulai bergerak dengan sangat senyap. Sesaat kemudian, beberapa mayat lagi dilemparkan dari tembok kota. Pasukan Sue Yu yang menangkap mayat-mayat itu, kemudian mengambil baju zirah dari mayat-mayat tersebut dan memakainya. Mereka kemudian melompat ke tembok kota untuk menggantikan para penjaga. Mereka semua sangat terampil dan berhati-hati agar tidak menimbulkan suara. Mereka semua telah dipilih sebagai yang terbaik di antara pasukan Qi Xie. Mereka semua adalah yang terbaik dari unit-unit paling elit di dalam angkatan darat. Mereka semua setidaknya berpangkat sersan dan yang terlemah di antara mereka telah mencapai lapisan Ling Qi ketiga. Mereka tidak hanya melakukan ini di satu lokasi di tembok kota. Banyak dari mereka menyerang dari sejumlah besar tempat dan merebut tembok kota. Yang terkuat di antara mereka bergerak ke kota Duanren, membunuh penjaga malam dan melemparkan mayat-mayat itu ke atas tembok untuk menyediakan baju zirah bagi yang lain. Saat itu sudah larut malam, jadi semuanya dilakukan di bawah kegelapan dan dengan keheningan total. Tidak ada seorang pun yang merasa khawatir dengan tindakan-tindakan ini. Pada saat itu, sekelompok penjaga hitam bersenjata tombak muncul di kota Duanren. Mereka tampak gagah dan mengesankan. Di antara mereka ada seorang pemuda yang wajahnya tampak sangat halus. Dia adalah Lin Feng. Orang-orang ini sama sekali bukan berasal dari negara Mo Yu. Mereka semua berasal dari Sue Yu. Karena pasukan Mo Yu telah datang dan langsung mendirikan perkemahan, mereka tidak terlalu ketat dalam memperkuat posisi mereka. Oleh karena itu, Lin Feng dapat dengan mudah bergerak ke setiap sudut kota. Beberapa saat kemudian, Lin Feng dan yang lainnya tiba di sebuah ruangan dan langsung masuk. Berhenti! Seseorang tiba-tiba berteriak. Dua penjaga mencegah Lin Feng dan yang lainnya masuk ke dalam. Kemudian mereka berkata, beberapa orang sudah berada di dalam. Aku tahu, kata Lin Feng sambil terus berjalan maju. Kedua penjaga itu tercengang. Segera setelah itu,
Cahaya yang cemerlang dan terang muncul, dan sebuah belati hijau mudah menggorok leher kedua penjaga tersebut. Mereka kemudian jatuh perlahan ke lantai. Siluet Lin Feng berkedip, dan dia segera bergerak menuju ruangan itu. Pintu ruangan itu terbuka sendiri, mengeluarkan suara berderit. Belati hijau muda itu mulai bersinar lagi, dan dengan cepat menggorok leher pria yang baru saja membuka pintu. Mulutnya tertutup saat dia terkulai lemas agar tidak mengeluarkan suara. Ada orang lain di dalam, kata Lin Feng. Segera setelah itu, mereka memasuki ruangan. Di dalam ruangan, terdapat banyak sekali kayu. Ini adalah bagian dari rencana mereka. Pasukan Sue Yu sangat familiar dengan hal itu. Mereka tahu persis di mana semuanya diletakkan. Hal yang sama terjadi di beberapa lokasi di kota Duanren. Akhirnya, sebuah suara memenuhi suasana, memecah keheningan dan memerintahkan pasukan untuk bersiap. Ketika Lin Feng mendengar suara itu, dia jelas tahu bahwa waktu mereka telah habis. Dia segera memasuki ruangan lain, dan saat dia keluar, kobaran api muncul di belakangnya. Kobaran api ada di mana-mana, api benar-benar menutupi kota Duanren. Lin Feng tampak termenung sambil memandang kobaran api. Di kehidupan sebelumnya, ia biasa menggunakan api untuk memasak makanan lezat. Di kehidupan ini, ia menggunakan api untuk memasak orang hidup-hidup. Tentu saja, dia tahu bahwa jumlah api ini tidak akan cukup. Dia perlu mengubahnya menjadi api yang mengamuk dan melahap seluruh kota. Bab 209. Penyergapan. Di sekeliling pinggiran kota Duanren, pasukan Qi Xie mengamati kobaran api yang melahap kota. Setelah perintah diberikan, mereka semua memacu kuda mereka dan berlari kencang menuju kota Duanren. Dalam sekejap mata, pasukan Qi Xie tiba di depan kota Duanren dengan busur di tangan. Api sudah berkobar semakin tinggi. Di antara pasukan Qi Xie, semuanya telah mempersiapkan diri untuk momen ini sebelumnya. Ujung anak panah mereka sudah menyala dengan api yang berkobar, dan segera setelah itu, mereka melepaskan anak panah dari busur mereka, dan hujan anak panah berapi menghujani kota. Hujan panah api yang seolah tak berujung terus menghujani kota. Pemandangan itu megah sekaligus tragis. Seketika itu, pasukan Moyu melihat hujan panah api memenuhi langit di atas mereka. Mereka tercengang. Sepertinya langit sedang menghukum mereka. Setelah pasukan Qi Xie menembakkan rentetan panah pertama, mereka kemudian mulai mengelilingi kota sambil melepaskan rentetan panah maut yang membara. Pemandangan itu begitu terang, sehingga tampak seperti matahari terbit lebih awal. Tak lama kemudian, seluruh kota Duanren dilalap api. Pada saat itu, kekacauan dan ketidaktertiban melanda pasukan Moyu. Serangan mendadak itu mengejutkan mereka. Mereka telah jatuh ke dalam perangkap api. Pada saat yang sama, di dalam kota, Lin Feng dan para prajurit elit membunuh para komandan berpangkat tinggi yang dapat menyampaikan perintah untuk menghentikan kekacauan. Seandainya mereka siap dan siaga untuk bertarung, itu akan sulit. Namun dengan menggunakan panah api ini, mereka mampu melukai atau membunuh kultivator lapisan Ling Qi ketiga dan bahkan elit tingkat kultivasi yang lebih tinggi. Tentu saja, sangat sulit untuk melukai kultivator yang lebih kuat, tetapi itu sudah cukup untuk melukai dan membunuh pasukan di sekitar mereka. Itu sudah cukup untuk menciptakan kekacauan di antara pasukan Moyu. Kobaran api yang dahsyat itu membuat pasukan Moyu tidak dapat kembali ke formasi dan mengatur pasukan mereka. Situasinya bahkan lebih kacau di antara kuda-kuda mereka. Saat itu, Mo Jie sedang berada di dalam kamarnya dan bersiap-siap. Sebuah anak panah yang menyala melesat melewatinya. Dia tenang namun tampak termenung. Dengan membakar seluruh kota menggunakan panah api, Liu Changlan benar-benar pantas mendapatkan julukan panah ilahi, kata Mo Jie dengan nada acuh tak acuh. Segera setelah itu, dia berkata, "Aku perintahkan semua pasukan untuk mundur ke gerbang utara. Jangan padamkan api dan jangan kejar mereka yang telah memasuki kota. Mundur saja ke gerbang utara dan bersiaplah untuk menyambut mereka." Setelah Mo Jie selesai berbicara, perintahnya disampaikan kepada semua pasukan mereka di seluruh kota yang terbakar. Pada saat itu, seluruh pasukan Moyu telah berhenti berusaha memadamkan api dan berhenti melawan para penyusup. Mereka semua bergerak menuju gerbang utara kota. Di dalam kota, seorang prajurit terbunuh dalam sekejap mata. Pada saat yang sama, perintah Mo Jie telah disampaikan kepada seluruh pasukan sehingga mereka tidak lagi mencari Lin Feng atau mencoba menghentikannya. Lin Feng pun kini dapat mengabaikan mereka dan mulai bergerak menuju gerbang utara.
Para prajurit yang mengejar Lin Feng bukanlah satu-satunya yang mematuhi perintah dan berhenti bertempur. Seluruh pasukan tanpa kecuali mengikuti perintah. Tidak seorang pun berani mempertanyakan perintah tersebut. Mereka tidak merasakan sedikit pun keraguan. Mo Jie memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap pasukannya, pikir Lin Feng ketika melihat pemandangan itu. Negara Mo Yu memiliki tujuan untuk menjadikan Mo Ji sebagai simbol nasional mereka, untuk membuat mereka memujanya sebagai dewa di antara manusia. Mo Jie, jelas, menikmati reputasi yang begitu bergengsi di Mo Yu. Tidak seorang pun yang meragukan kekuatan dan bakatnya. Berada dalam situasi kacau seperti itu, dan tidak mampu bertindak rasional, dapat menyebabkan kerugian besar bagi pasukan mereka. Mengumpulkan pasukan di satu tempat adalah reaksi terbaik untuk melawan strategi musuh. Hal itu akan memungkinkan mereka untuk memusatkan kekuatan dan membebaskan diri dari pengepungan. Sekarang, yang harus kita lakukan hanyalah mengandalkan Paman Liu, pikir Lin Feng. Segera setelah itu, dia menyarungkan pedangnya dan berlari secepat mungkin menerobos kobaran api. Dia berlari bahu-membahu dengan pasukan lain menuju gerbang utara. Pada saat itu, meskipun pasukan Mo Yu berusaha untuk berkumpul bersama, kekacauan masih terjadi di antara mereka. Lin Feng mengenakan baju zirah Mo Yu, sehingga tidak mungkin ada yang mengetahui identitasnya kecuali jika dia menyerang mereka. Selain itu, mustahil bagi ratusan ribu pasukan untuk mengenal setiap wajah di dalam angkatan darat. Di gerbang utara, hujan panah tak henti-hentinya berjatuhan dari langit. Para kultivator kuat dari negeri Mo Yu telah berkumpul di sana. Beberapa dari mereka dapat mengendalikan es, salju, dan air. Karena itu, mereka dapat dengan mudah memadamkan api. Di seluruh kota Duanren, gerbang utara adalah tempat teraman, tetapi juga diselimuti kegelapan. Namun dalam waktu singkat, sekitar 100.000 pasukan telah berkumpul di sana dan jumlah orang tampaknya terus bertambah dari waktu ke waktu. Kerumunan itu sangat hening. Mereka dapat dengan jelas mendengar kekacauan di kejauhan serta langkah kaki orang-orang di dekat mereka. Pada saat itu, Mo Ji berdiri di depan kerumunan orang, memandang ke arah gerbang kota, dan berkata dengan nada acuh tak acuh, "Bukalah gerbangnya." "Buka gerbangnya!" teriak seorang prajurit berpangkat tinggi. Saat gerbang dibuka, suara gemuruh menyebar di udara. 5.000 pasukan kavaleri elit, buka jalan dan amankan jalur sejauh 2 kilometer ke depan, kata Mo Jie. Beberapa pasukan kavaleri lapis baja berkumpul, mereka memacu kuda mereka dan bergerak menuju pintu keluar kota. Di tengah malam, mereka tidak bisa melihat dengan jelas, sehingga mereka juga tidak bisa melihat apakah mereka sedang terjebak dalam penyergapan. Namun, bahkan jika terjadi penyergapan, mustahil seluruh pasukan akan terbunuh. Di tengah kerumunan, Lin Feng memandang para prajurit yang tetap tenang. Mo Jie benar-benar menakutkan. Bahkan pada saat itu, tidak seorang pun mempertanyakan perintahnya. Dia adalah seorang pemimpin sejati. Bahkan pada saat langit seolah menghujani mereka dengan kematian, mereka tetap tenang dan tak gentar. Jika sang pemimpin tidak tetap tenang, apakah pasukannya bisa tetap tenang? Dengan jumlah orang yang begitu banyak, sulit untuk mengembalikan ketenangan di dalam pasukan. Gerbang kota utara terletak jauh dari perbatasan Duanren. Mo Jie mencoba berpikir seolah-olah dia adalah Liu Changlan, dan jika dia memang Liu Changlan, dia pasti akan memasang jebakan di antara kota Duanren dan perbatasan Duanren. Tetapi itu adalah gerbang kota barat. Itulah mengapa Mo Jie memilih gerbang utara dan bukan gerbang barat. Dia tidak ingin terjebak dan terbunuh. 5.000 pasukan kavaleri bergerak maju menembus kegelapan. Semuanya sangat tenang dan damai. Satu-satunya suara yang terdengar adalah derap kaki kuda mereka yang menyentuh tanah. Pada saat itu, beberapa kuda meringkik keras. Tiba-tiba terasa bahwa tanah di bawah kaki mereka tidak stabil. Pasukan kavaleri dan kuda-kuda mereka jatuh ke dalam lubang yang dalam. Ketika pasukan kavaleri di belakang mereka mendengar ini, mereka bergegas mendekat karena mengira itu adalah serangan musuh dan jatuh ke dalam lubang. Situasinya menjadi kacau. Mereka yang baru saja jatuh ke dalam lubang ingin bergerak, tetapi kemudian mereka dihentikan oleh tentara dan kuda yang berjatuhan menimpa mereka. Situasinya kacau. Anak panah mulai memenuhi udara, mengeluarkan suara siulan saat menembus kegelapan. Jeritan mengerikan tanpa henti terdengar dari arah unit kavaleri elit yang memasuki kegelapan untuk membuka jalan. Wajah-wajah pasukan yang masih berada di dalam kota menjadi pucat pasi
ketika mereka mendengar jeritan mengerikan itu. Rekan-rekan mereka mungkin telah tewas dalam penyergapan. Ayo bergerak, mari kita ke gerbang barat, kata Mojie dengan tenang. Segera setelah itu, seluruh pasukannya bergerak menuju gerbang barat. Meskipun mereka yang memiliki roh es membuka jalan, mereka tetap menderita kerugian karena orang-orang tewas terbakar atau terkena hujan panah api yang jatuh dari langit. Namun, jumlah pasukan yang berkumpul di gerbang barat tidak berkurang, sebaliknya, jumlahnya bahkan lebih banyak daripada di gerbang utara karena masih ada sebagian pasukan yang bergabung dengan pasukan utama yang belum tiba. Pada saat itu, lebih dari 200.000 tentara berkumpul di gerbang kota bagian barat. Namun Mojie merasa dingin di hatinya. Membakar kota adalah metode yang sangat kejam. Mojie tidak bisa tidak menghargai strategi tersebut. Taktik itu belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah benua ini dan terbukti sangat efisien. Tampaknya 500.000 pasukannya menjadi tawanan di dalam kota yang baru saja mereka rebut. Buka gerbangnya, 3.000 pasukan kavaleri elit pergi dan bersihkan jalan menuju perbatasan Duan Ren, kata Mojie sambil tetap bersikap acuh tak acuh. Kali ini, dia tidak mengirim 5.000, melainkan 3.000 pasukan. Seperti sebelumnya, pasukan ini membuka gerbang dan pergi tanpa ragu-ragu. Namun mereka malah terjebak dalam penyergapan dan Liu Changlan beserta pasukannya terlihat di cakrawala. Pasukan Moyu memahami bahwa Mojie telah melihat kemungkinan besar itu adalah jebakan. Pergi ke gerbang kota barat justru membuat mereka semakin terjebak dalam jebakan. Beberapa saat sebelumnya, di luar gerbang utara mungkin tidak ada cukup jebakan untuk menghentikan seluruh pasukan, mungkin hanya ada satu jebakan. Namun mereka telah jatuh tepat ke tangan musuh. Jenderal Liu Changlan, Anda sangat cerdas. Sekarang saya benar-benar yakin, kata Mojie sambil menatap Liu Changlan dengan dingin dan acuh tak acuh. Pada saat itu, pasukan Sue Yu masih menembakkan panah. Hujan api tak berujung berterbangan di langit. Karena menara itu menghalangi pandangan mereka, pasukan Moyu tidak dapat melihat berapa banyak orang yang menunggu di luar. Mereka hanya bisa melihat aliran api yang tak berujung di cakrawala. Bukan aku yang merancang strategi ini, kata Liu Changlan dingin sambil perlahan mengangkat tangannya. Jenderal, jika bukan Anda, siapa pelakunya? Tanya Mojie dengan tercengang. Lin Feng. Liu Changlan kemudian melambaikan tangannya ke bawah. Pada saat itu, rentetan panah yang sangat banyak berubah menjadi badai yang menghancurkan 200.000 pasukan Moyu. Di tengah hujan panah api itu, sejumlah besar pasukan tewas tanpa kesempatan untuk melawan. Pada saat yang sama, panah-panah itu membakar mayat dan tanah, menciptakan lautan api yang menyebar dan membakar lebih banyak orang hidup-hidup. Ketika Mojie melihat pasukan Sue Yu hendak menembakkan rentetan panah lagi, dia sudah tahu bahwa mustahil baginya untuk melarikan diri. Mati! Teriak Mojie. Pasukan Moyu berubah menjadi mesin perang yang tak kenal takut dan bergerak menuju gerbang kota untuk melawan panah-panah itu secara langsung. Pada saat itu, semua orang mengutuk satu nama, Lin Feng. Setelah pertempuran itu, Lin Feng akan terkenal di Sue Yu maupun di Moyu. Bab 210. Musnahkan pasukan. Kekacauan. Pasukan dari kedua negara terlibat dalam pertempuran yang mengerikan. Medan perang dipenuhi dengan mayat-mayat tentara. Pasukan Moyu telah bergegas dari kota untuk bertempur melawan pasukan Sue Yu. Pasukan Moyu merupakan pasukan yang tangguh dan tombak mereka bersinar terang di malam yang gelap dengan daya bunuh yang menakutkan. Senjata-senjata yang patah di tanah mengeluarkan dentingan logam pelan akibat gerakan mereka. Di kedua sisi kota, pasukan Qi Xie berkumpul di satu lokasi di medan perang, lalu mereka menembakkan rentetan panah lagi ke arah pasukan Moyu. Api masih berkobar, dan panasnya semakin meningkat setiap saat. Pasukan Moyu tidak tahu harus bereaksi seperti apa. Pada saat yang sama, di antara pasukan Moyu, sebuah pedang bersinar terang dan melepaskan ki mematikan yang mengerikan. Pedang itu menebas dalam lingkaran dengan kecepatan penuh yang menciptakan tekanan mengerikan yang menewaskan ratusan tentara. Itu adalah Lin Feng. Setelah serangan pedang itu, para elit Qi Xie lainnya yang telah menyusup ke pasukan musuh juga mulai membantai pasukan yang tidak dijaga di sekitar mereka tanpa ampun. Hal itu menciptakan kekacauan di seluruh pasukan musuh. Namun mereka terus mengikuti perintah dan tidak terlalu mementingkan nyawa mereka sendiri. Pada saat itu, pertempuran terjadi antara pasukan Moyu yang berjumlah 250.000 orang,
sementara pasukan Sue Yu terdiri dari kurang dari 100.000 orang. Meskipun menderita kerugian besar di dalam kota, Mo Yu masih unggul dalam jumlah. Namun, cepat atau lambat, pasukan Sue Yu lainnya akan berhadapan langsung dengan pasukan musuh. Mereka hanya perlu menunggu sampai pasukan Mo Yu mendekat. Dalam waktu yang dibutuhkan pasukan Mo Yu untuk mencapai mereka, berapa banyak anak panah yang dapat mereka tembakkan? Tetapi mereka telah membunuh setengah dari pasukan Mo Yu dan telah menyebabkan kekacauan di dalam pasukan tersebut. Mengingat fakta bahwa mereka masih memiliki pasukan Qi Xie yang siap bertempur dan kelompok elit Lin Feng di dalam pasukan musuh yang menyebabkan kekacauan, dapat dikatakan bahwa mereka memiliki kendali penuh atas situasi tersebut. Saat bertempur langsung melawan musuh, siapa yang memiliki prajurit paling berani? Pihak mana yang akan menang? Lin Feng bergerak menerobos barisan pasukan. Siapapun yang mencoba menghalangi Lin Feng akan berubah menjadi mayat di tanah. Namun, Lin Feng tidak sendirian, ia dikelilingi oleh sekelompok elit yang menyertainya. Pertempuran antara Mo Yu dan Sue Yu adalah pertempuran hidup dan mati. Mundur bukanlah pilihan. Lin Feng tidak punya pilihan. Dia harus pergi dan menyelamatkan putri Duan Xinye. Duan Xinye telah diculik saat dia melindunginya. Jika sesuatu terjadi padanya, Lin Feng tidak hanya akan dijatuhi hukuman mati, tetapi juga merupakan hukuman yang kejam bagi Liu Kenlan. Lin Feng harus menyelamatkan Duan Xinye. Di sebelah kiri Lin Feng, sebuah pedang juga terus-menerus bercahaya dan setiap kali digerakkan, seseorang terbunuh, membuat pemiliknya tampak seperti malaikat maut. Pedangnya bergerak jauh lebih cepat daripada pedang Lin Feng. Setiap serangannya tidak hanya lebih cepat, tetapi juga jauh lebih kuat. Qi mematikan yang dilepaskannya beberapa kali lebih berat daripada yang dilepaskan oleh Lin Feng. Jelas bahwa pemilik pedang ini telah melalui pertumpahan darah yang tak terhitung jumlahnya. Lin Feng berbalik dan melihat pemuda itu menebas musuh-musuhnya, dan ia terkejut. Saat ini wajah pemuda itu tidak seperti wajah seorang gadis cantik. Pada saat itu, ia tampak dingin dan tanpa emosi. Ia mengenakan jubah putih bersih, namun penampilannya seperti dewa kematian. Jelas sekali itu Wen Ao Sue. Tak heran ia begitu dihormati dan dipuja di Akademi Surgawi. Mata indah Wen Ao Sue setajam pedang dewa kematian. Di cakrawala, cahaya indah mulai memenuhi langit. Hari mulai menjelang. Di luar kota Duanren, lautan senjata yang hancur juga telah berubah menjadi lautan darah dan mayat. Mayat-mayat itu masih segar, dan darah terus mengalir dari tubuh mereka, membentuk lautan darah. Lin Feng menerjang maju, dan dengan satu pedang mematikan, ia membunuh selusin tentara di jalannya. Namun, Lin Feng sama sekali tidak bersemangat. Ia memandang semua mayat, yang tak terhitung jumlahnya, yang menutupi medan perang. Hatinya merasa sedih. Ini adalah perang dan nyawa mereka tidak terlalu berarti di medan perang, tetapi bagi seseorang, mereka berarti. Suara gemuruh menyebar di atmosfer dan berasal dari tempat yang jauh di cakrawala. Itu adalah dentuman petir seolah-olah langit sedang menurunkan murkanya. Seluruh kerumunan orang itu tak kuasa menahan rasa merinding dari ujung kepala hingga ujung kaki. Perlahan semua orang mengangkat kepala dan memandang ke cakrawala. Di cakrawala tempat matahari mulai terbit, kini terbentang lautan awan hitam. Tampaknya sesosok manusia muncul di dalamnya, tetapi dengan cepat menghilang. Kegelapan kembali menyelimuti medan perang saat langit tertutup oleh awan-awan ini. Makhluk itu tampak sepenuhnya hitam dan memandang rendah manusia dari langit. Menakutkan sekali, pikir Lin Feng. Saat melihat lautan awan hitam muncul di langit, jantungnya mulai berdebar kencang. Sekelompok orang barbar berani melawan Moyuku. Sebuah siluet muncul di tengah lautan awan hitam. Segera setelah itu, telapak tangannya terulur dan sebuah segel hitam muncul di tanah. Segel itu berbentuk kastio. Di dalamnya terdapat ki hitam pekat yang mematikan, yang menghantam tanah dan menghancurkan apapun yang menghalangi jalannya. Tanah bergetar hebat. Hati seluruh pasukan Sue Yu gemetar ketakutan. Serangan itu telah menewaskan 1.000 tentara Sue Yu. Satu serangan saja sudah cukup untuk merenggut 1.000 nyawa. Para tentara Sue Yu ini hampir tidak sempat melihatnya datang sebelum mereka dihancurkan, bahkan tanpa sempat mengeluarkan jeritan mengerikan. Sebuah kawah hitam raksasa muncul di tanah akibat serangan itu. Semua mayat pasukan Sue Yu lenyap ke dalam kegelapan itu. Selain itu, mereka yang berada di dekat lokasi serangan, baik manusia maupun kuda, segera dilarikan menjauh.
Wajah-wajah pasukan Sue Yu memucat pasi. Kultivator macam apa itu? Menghadapi kultivator sekuat itu, mereka kehilangan semua keberanian untuk bertarung. Semua orang berhenti bergerak. Pasukan Sue Yu berhenti. Pasukan Mo Yu juga berhenti. Mereka semua mengangkat kepala dan menatap kosong siluet hitam di langit itu. Yeah! Sesaat kemudian, pasukan Mo Yu berteriak dengan penuh amarah hingga membuat tanah bergetar. Itu adalah kultivator yang sangat kuat dari Mo Yu. Sendirian, dia bisa memusnahkan seluruh pasukan. Ketika Lin Feng mendengar teriakan itu, pedangnya sedikit bergetar. Tidak ada ruang untuk strategi, dia tidak bisa melakukan perubahan radikal dalam situasi ini. Di hadapan kultivator sekuat itu, yang bisa memengaruhi seluruh jalannya perang, tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia mengangkat tangan kirinya. Lin Feng membenci kelemahannya sendiri. Dia tidak cukup kuat untuk melindungi dirinya sendiri, dan tidak cukup kuat untuk memengaruhi benua itu. Telapak tangan hitam itu, pastilah energi murni sejati, dan kultivator itu, pasti berada di lapisan Xuan Qi. Energi murni itu sangat dahsyat. Seorang kultivator tingkat Xuan Qi dapat mengandalkan Qi murni dan energi murni. Orang seperti itu dapat mengendalikan langit dan melenyapkan musuh-musuhnya dengan serangan yang dahsyat. Dia jelas berada di tingkat Xuan Qi dan Chu Sanpeng akan seperti semut yang akan hancur di bawah sepatu kultivator ini. Seseorang yang mampu mengendalikan langit dan menyerang dari angkasa, setidaknya berada di puncak lapisan Xuan Qi. Desas-desus mengatakan bahwa kultivator terkuat dapat terbang di langit dan membunuh jutaan orang sesuka hati. Desas-desus itu semuanya benar. Itulah dunia kultivasi. Kultivator yang kuat dapat bertindak sesuka hati. Prajurit, kaisar, penguasa, selama mereka kuat, mereka dapat menghancurkan atau menyelamatkan nyawa sesuai keinginan mereka. Lin Feng juga ingin mencapai titik itu dengan kultivasinya. Dia juga berharap suatu hari nanti bisa terbang di antara awan. Dia berusaha keras untuk mewujudkan mimpi itu dan tanpa henti berjuang untuk mencapai pencerahan. Hatinya dipenuhi dengan ambisi dan aspirasi yang luar biasa. Dia akan tumbuh menjadi sekuat gunung yang tak tergoyahkan. Namun untuk mencapai tingkat kultivasi seperti itu, seberapa banyak tekad, pengalaman, dan pelatihan yang dibutuhkan? Tidak ada yang tahu. Sebagai contoh, kultivator kuat yang mengawasi mereka dari awan, dapat dengan mudah menghancurkan pasukan Sue Yu. Mungkinkah pasukan Sue Yu akan binasa? Liu Changlan, kau telah melawan pasukanku selama beberapa waktu, aku menghormatimu. Kau adalah orang yang luar biasa, oleh karena itu aku akan membiarkanmu mati dengan bermartabat, aku akan mengizinkanmu untuk mengakhiri hidupmu sendiri. Siluet hitam di langit itu, menatap Liu Changlan, dan terdengar, seperti dewa yang agung. Di hadapannya, bahkan jenderal berpangkat tertinggi pun tak berarti apa-apa. Liu Changlan mengangkat kepalanya sambil tampak tenang dan acuh tak acuh. Dia menatap siluet di langit itu. Kemudian dia menatap pasukan Sue Yu. Tampaknya dia sedang meratap. Selama perang antara dua negara, kultivator terkuat tidak diperbolehkan untuk terlibat. Itu adalah salah satu aturan yang dihormati semua negara. Tetapi hari ini kau datang dan menekan pasukanku. Apakah aku telah menyetujuinya secara diam-diam? Suara Liu Changlan dipenuhi kesedihan. Mo Yu akan menghormati aturan tersebut kecuali jika benar-benar ingin menaklukkan Sue Yu. Pada saat itu, baik Mo Yu maupun Sue Yu, tidak ada satupun dari mereka yang memiliki kekuatan untuk menaklukkan yang lain. Oleh karena itu, aturan tersebut tidak dapat dilanggar. Tentu saja, ada satu pengecualian, jika salah satu pihak menerima perilaku pihak lain. Aku terima. Ketika pasukan Sue Yu mendengar Liu Changlan, mereka semua dipenuhi kesedihan yang mendalam. Lin Feng sangat sedih. Sang putri telah diculik, dan Duan Tianlang telah menimbulkan kekacauan di dalam pasukan. Liu Changlan, pada saat itu, telah setuju untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Perang ini telah menimbulkan kekacauan. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Bersambung.